Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1210, Song Andong tidak dalam masalah, kan? Pang! Saat cakar Luo Jihu terkena kekuatan tinju Yang Xiaotian, rasa sakit yang menusuk-menusuk menembusnya. Ia melihat telapak tangannya yang baru saja disambung kembali hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Plasma darah dari telapak tangannya berceceran di udara. Luo Jihu bahkan dapat melihat dengan jelas lintasan tetesan darah yang beterbangan. Setelah meledakkan telapak tangan lawan dengan kekuatan tinjunya, momentum Yang Xiaotian tidak berhenti, dan dia meninju lagi, mengenai dada Luo Jihu. Luo Jihu merasa dirinya diserang oleh suatu kekuatan yang begitu dahsyatnya hingga melampaui imajinasinya. Di bawah kekuatan ini, armor level Kaisar Agungnya meledak. Kekuatan tinju Yang Xiaotian, seperti bor besi, menembus jantungnya dengan kecepatan yang mengerikan dalam sekejap. Seluruh dada Luo Jihu hancur berkeping-keping. Saat ia terpental ke belakang dan jatuh ke tanah, darahnya mewarnai area sekitar Grand Array. Luo Jihu terbaring di tanah sambil kejang-kejang. Ia berusaha keras untuk berdiri, tetapi ternyata ia sama sekali tidak mampu berdiri, tubuhnya tak terkendali. Dia menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh ketidakpercayaan dan ketakutan mendalam. Luo Feijun, yang tetap berada di samping untuk mencegah Yang Xiaotian melarikan diri, menyaksikan pemandangan mendadak itu terhampar di depan matanya, tercengang. Pikirannya kacau, seolah ribuan guntur surgawi bergema di benaknya. Kakak, kakak, lidah Luo Feijun bergetar. Bukan hanya lidahnya, seluruh tubuhnya gemetar, bergetar tak terkendali. Dari segi kekuatan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Baik dia maupun kakak laki-lakinya berada di tahap tengah Kaisar Surgawi lapisan pertama. Tetapi sekarang, kakak laki-lakinya terbaring di sana, tampaknya akan mati. Dia masih tidak percaya bahwa kakak laki-lakinya akan mati. Pada saat itu, Yang Xiaotian berjalan menuju Luo Feijun. Melihat Yang Xiaotian mendekat, mata Luo Feijun menunjukkan ketakutan yang luar biasa, dan ia mundur dengan ngeri, "Siapa kau?" Yang Xiaotian tidak menghentikan langkahnya dan meninju. Luo Feijun meraung marah, kekuatan surgawi lapisan pertama Kaisar Surgawinya melonjak liar, dan istana kehidupan raksasa melesat keluar dari tubuhnya. Ia meninju ke arah kekuatan tinju Yang Xiaotian dan berteriak, "Aku tak percaya kau, seorang Kaisar Surgawi lapisan pertama, bisa sekuat ini." Ledakan. Kekuatan tinjunya bertabrakan dengan kekuatan tinju Yang Xiaotian. Rasanya seperti sebuah planet menabrak gunung kecil. Luo Feijun hanya merasakan dirinya terlempar ke udara. Pada saat itu, kekuatan tinju Yang Xiaotian meledakkan lengannya, dan seperti halnya saudaranya, menembus dadanya. Luo Feijun terlempar dan mendarat di sebelah Luo Jihu sambil menyemburkan darah segar. Yang Xiaotian mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa dari mereka berdua dan, tanpa memperhatikan mereka lagi, terus terbang ke depan. Tepat saat Yang Xiaotian pergi, beberapa murid tiba di tempat kejadian. Di antaranya adalah Taois Liao Zishan dari Sekte Dewa Pemurnian dan beberapa murid dari Sekte Dewa Pemurnian. Liao Zishan dan yang lainnya tiba dan melihat Luo Jihu dan Luo Feijun tergeletak di tanah dan tercengang. Saat itu, Luo Jihu sudah berhenti bernapas, wajahnya masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Luo Feijun masih bergantung pada nafas terakhirnya. "Ada apa, Feijun?" Melihat ini, Liao Zishan melangkah maju dengan kaget dan bertanya. Namun, cahaya di mata Luo Feijun perlahan meredup saat ia menggumamkan sesuatu. Liao Zishan mendekat untuk mendengarkan, hanya untuk mendengar Luo Feijun bergumam, "Aku tidak percaya." Lalu suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia menjadi diam sepenuhnya. Liao Zishan menatap mayat Luo Feijun dan Luo Jihu dengan ekspresi jelek, tidak percaya apa. Apa yang tidak dipercayai Luo Feijun? Mereka mati karena diledakkan oleh satu pukulan, kata seorang murid dari Sekte Dewa Pemurnian dengan suara gemetar. Luo Jihu dan Luo Feijun, keduanya berada di tahap tengah Raja Surgawi lapisan pertama, terbunuh hanya dengan satu pukulan tanpa kekuatan untuk melawan, lalu kekuatan apa yang pasti dimiliki lawan mereka? Raja Surgawi lapisan ganda. Tidak, bahkan Divine Monarch Dual Layer tidak dapat melakukannya. Bahkan seorang Divine Monarch Triple Layer biasa tidak dapat melakukannya. Wajah Liao Zishan berubah antara gelap dan cerah. Di antara semua murid yang berkompetisi, sangat sedikit yang mampu membunuh Luo Jihu dan Luo Feijun dengan satu pukulan, hanya Song Andong, Wu Xiaoqian, dan Ren Changfeng yang memiliki kemampuan itu. Tetapi mengapa beberapa orang ini membunuh Luo Jihu dan Luo Feijun?
Semuanya, berhati-hatilah, kata Liao Zishan dengan suara berat kepada para murid Sekte Dewa Pemurnian. Dia selalu merasa ada yang aneh. Liao Zishan, ditemani beberapa murid dari Sekte Dewa Pemurnian, terus terbang maju. Namun, dalam pikirannya, dia tidak bisa melupakan adegan yang melibatkan Luo Jihu dan Luo Feijun yang baru saja terjadi. Liao Senior Brother, awas. Tepat pada saat itu, seorang murid dari Sekte Dewa Pemurnian berteriak kaget. Liao Zishan mendongak dan melihat seekor naga langit menukik ke arahnya dari atas. Dengan panik, ia membalas dan meledakkan naga langit itu, namun ia masih berkeringat karena nyaris mengenai sasaran. Setelah membunuh saudara Luo, Yang Xiaotian maju ke depan. Seiring berlalunya waktu, semua orang memperhatikan Ascending Dragon Platform dengan saksama. Meskipun orang-orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam Grand Array, jika seseorang mencapai jarak 10 meter dari Ascending Dragon Platform, sosok mereka akan otomatis terlihat. Banyak yang bersemangat menantikan untuk melihat murid keluarga mana yang akan menjadi orang pertama yang menerobos platform naga menurun. Daerah itu sunyi, dengan tatapan semua orang tertuju. Akhirnya, sosok pertama tiba di depan platform naga menurun. Melihat sosok pertama, semua orang di Istana Gadis Surga tidak dapat menahan senyum gembira, karena sosok pertama yang muncul di depan panggung naga menurun adalah Wu Xiaoqian mereka. Wu Xiaoqian mencapai Ascending Dragon Platform dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Seketika, dia dikirim oleh kekuatan formasi naga menurun, menjadi murid peserta pertama yang melewati babak pertama dan mencapai panggung naga menurun. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu murid berhasil mencapai panggung naga mendaki. Kemudian, setelah menyentuh panggung, mereka diutus keluar. Akan tetapi, sosok Song Andong tidak terlihat dimanapun, begitu pula Yang Xiaotian. Melihat sosok Luo Jihu dan Luo Feijun masih belum muncul, patriark keluarga Luo, Luo Xuan, menjadi semakin gelisah. Liao Zishan dari Sekte Dewa Pemurnian juga berhasil mencapai panggung naga naik, tetapi setelah diutus keluar, dia memilih diam setelah berpikir sejenak dan tidak memberitahu Luo Xuan tentang situasi Luo Jihu dan Luo Feijun. Awalnya, semua orang mengira Song Andong akan menjadi orang pertama yang mencapai platform naga menurun, tetapi hingga 1 jam berlalu, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Spekulasi pun bermunculan di antara halayak. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Song Andong? Dengan kekuatan para kontestan kompetisi ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengancam Song Andong, mustahil baginya mengalami kecelakaan. Beberapa elit sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Chen Heng dari klan Kirin juga bertanya-tanya, berpikir bahwa Song Andong seharusnya sudah keluar sekarang. Mungkinkah Song Andong bertemu dengan Naga Lilin? Seorang anggota terhormat dari klan Naga Ascending menyarankan. Li Qian, pemimpin klan Naga Ascending, juga ragu. Di dalam ruang dalam formasi Naga Ascending, terdapat naga lilin yang kekuatannya luar biasa. Namun, naga lilin ini biasanya sedang tidak aktif dan tidak boleh ditemui. Jika Song Andong benar-benar bertemu dengan naga lilin itu, maka kemungkinan besar dia telah binasa di dalam Grand Array, kata leluhur kuno lainnya dari klan Naga Ascending. Dengan kekuatan naga lilin itu, Song Andong dipastikan mati. Belum lagi Song Andong, 10 Song Andong saja pasti terancam maut. Karena waktunya hampir habis dan Yang Xiaotian belum muncul, kegelisahan dalam hati Long Feiyi dan para ahli Long Manor meningkat. Bab 1211, saat putaran kedua tiba, kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Mungkinkah Yang Xiaotian sudah mati? Seorang murid perempuan dari Istana Gadis Surga bertanya ketika waktunya hampir habis, dan Yang Xiaotian belum muncul. Yang Xiaotian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan diagram misteri tertinggi, tentu saja menjadi objek perhatian bagi semua orang di Tanah Suci Primordial. Mengingat saat di Grand Array ketika dia bertemu dengan saudara Luo Jihu dan Luo Feijun yang ingin mengepung dan membunuh Yang Xiaotian, Wu Xiaoqian ragu sejenak sebelum berkata, Yang Xiaotian sudah mati di dalam Grand Array. Para murid perempuan Istana Gadis Surga tercengang. Yang Xiaotian sudah mati. Seorang murid perempuan tergagap, sebuah berita yang bagaikan petir yang menyambar tanpa sebab bagi banyak orang di Tanah Suci Primordial. Yang Xiaotian, yang memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, telah dibicarakan oleh semua penguasa Tanah Suci Purba selama bertahun-tahun, dan banyak ahli serta murid dari berbagai sekte di Tanah Suci Purba bahkan berpikir bahwa Yang Xiaotian pada akhirnya mungkin akan menjadi penguasa domain Dao. Sekarang,
Mendengar dari Wu Xiaoqian bahwa Yang Xiaotian telah meninggal di dalam Grand Array, banyak murid perempuan Istana Gadis Surga merasa sulit untuk menerimanya. Namun saat itu, tiba-tiba, mata seorang murid perempuan terbelalak saat dia menunjuk ke arah formasi naga yang menurun. Wu Xiaoqian mengikuti gerakan itu dan melihat sosok tambahan berjubah biru di depan platform naga menurun, itu adalah Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian benar-benar berhasil melewati formasi naga menurun dan muncul di depan panggung naga menurun, bukan hanya Wu Xiaoqian, tetapi semua ahli di Tanah Suci Primordial sangat terkejut. Melihat sosok Yang Xiaotian, Wu Xiaoqian sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah saudara Luo Jihu tidak membunuh Yang Xiaotian pada akhirnya? Hatinya dipenuhi berbagai keraguan dan kebingungan. Long Fei yang awalnya sangat gelisah dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari Long Manor, saat melihat Yang Xiaotian muncul, merasa sangat gembira. Itu Tuan Muda Mansion, Tuan Muda Mansion. Seorang murid dari Long Manor bahkan menjadi agak tidak jelas kegembiraannya. Chen Heng dari klan Kirin, setelah melihat Yang Xiaotian tidak hanya masih hidup tetapi juga telah mencapai panggung naga ascending, raut wajahnya menjadi muram, amarah terpancar di matanya, bagaimana dengan Song Andong? Song Andong yang tak berguna itu, dia belum membunuh Yang Xiaotian. Pada saat ini, Yang Xiaotian tiba di platform naga menurun dan, mengabaikan keributan di sekitarnya, berdiri di bawah platform naga menurun dan melihat ke atas. Jika dilihat dari bawah, seluruh Ascending Dragon platform menyerupai seekor naga raksasa-raksasa yang melesat ke angkasa, seakan-akan melampaui seluruh langit dan berjuta-juta dunia. Dampak visualnya sungguh mengejutkan. Yang Xiaotian juga merasakan dorongan untuk bergegas menuju langit. Dia ingin menguji berapa banyak zhang yang dapat dicapainya di Ascending Dragon Platform. Namun akhirnya, dia menahan diri. Meskipun dia memiliki seni naga surgawi primordial dan tubuh surgawi naga primordial, dia mungkin hanya dapat mencapai lebih dari 10.000 zhang, melampaui yang lain, tetapi mencapai puncak platform naga menaik akan tetap sangat sulit. Tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mencapai puncak. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk menunggu hingga ia menyatu dengan tubuh naga leluhur dan meningkatkan seni naga surgawi primordialnya ke lapisan ke-10 sebelum mencoba. Apakah Yang Xiaotian ini berniat terbang ke puncak platform naga menurun? Seorang leluhur tua dari Sekte Suci Naga Surgawi mencibir ketika melihat Yang Xiaotian menatap puncak platform naga menurun. Banyak ahli dari Sekte Dewa Pemurnian dan Sekte Suci Skywalking tertawa. Li Qian, pemimpin klan naga Ascending, sedang memperhatikan Yang Xiaotian dan bertanya kepada seseorang di sampingnya, apakah ini murid dengan konstitusi surgawi Raja Kekacauan? Baik, ketua klan, jawab seorang tetua dari klan naga Ascending dengan tergesa-gesa. Konon katanya dia baru mencapai lapisan pertama Raja Surgawi, aku heran dia bahkan bisa melewati formasi naga Ascending. Aku penasaran bagaimana dia bisa melakukannya. Li Qian dan para ahli tingkat tinggi lainnya dari klan naga Ascending juga bingung. Yang Xiaotian belum menaiki platform naga menurun, ia menyentuh pilar platform di bawah dengan tangannya dan dikirim keluar oleh formasi naga menurun. Tepat saat dia dikirim oleh formasi naga menurun, sosok lain berjalan melalui formasi naga menurun ke depan platform naga menurun. Song Andong. Banyak murid langsung berteriak ketika melihat sosok itu. Kerumunan itu menoleh dan melihat bahwa di belakang Yang Xiaotian, ada Song Andong yang telah melewati formasi naga menurun. Song Andong menyentuh platform naga menurun dan diusir oleh kekuatan formasi naga menurun. Saat melihat Yang Xiaotian, wajahnya gelap dan muram. Alasan mengapa dia tidak keluar lebih awal adalah karena dia telah mencari Yang Xiaotian dalam formasi selama ini tetapi tidak pernah menemukannya. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah melewati formasi naga menurun dan berhasil melewati babak pertama, Song Andong terkejut dan menatap Yang Xiaotian dengan suara dingin, kamu beruntung, tapi keberuntunganmu tidak akan selalu sebaik ini. Saat putaran kedua tiba, Anda tidak akan seberuntung itu. Yang Xiaotian, setelah mendengar ini, tetap tenang, kamu seharusnya bersyukur bahwa kita tidak bertemu satu sama lain dalam formasi tadi. Song Andong tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, bagus, Yang Xiaotian, kuharap kau masih bisa seyakin ini besok. Setelah berbicara, ia kembali ke sisi pemimpin Sekte Suci Naga Langit Liu Ming. Chen Heng dari klan Kirin mendengus dingin, tidak berguna. Suaranya tidak keras, tetapi sampai ke telinga Song Andong dan semua orang dari Sekte Suci Naga Surgawi. Song Andong tampak tidak senang. Akan tetapi, niatnya untuk membunuh Yang Xiaotian menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, ronde pertama berakhir,
dan Li Qian membongkar formasi naga menurun yang menyelimuti platform naga menurun. Saat formasi naga menurun dibongkar dan perisai cahaya susunannya menghilang, situasi di dalam formasi pun terungkap. Mereka melihat mayat Luo Jihu dan Luo Feijun tergeletak di alun-alun. Menyaksikan jasad Luo Jihu dan Luo Feijun, patriark keluarga Luo, Luo Xuan dan para ahli keluarga Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak sedih saat mereka bergegas maju dengan panik. Semua orang terkejut saat melihat jasad Luo Jihu, dan Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga merasakan pikirannya bergejolak. Luo Jihu dan saudaranya terbunuh. Apakah mereka benar-benar dibunuh dalam formasi itu? Siapakah itu? Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Yang Xiaotian. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia telah menyaksikan Luo Jihu dan saudaranya hendak mendekati Yang Xiaotian. Tetapi sekarang, Yang Xiaotian tidak terluka sementara Luo Jihu dan saudaranya telah meninggal. Kepalanya terus-menerus berdengung. Akan tetapi, seorang Raja Surgawi pada lapisan pertama membunuh dua Kaisar Surgawi pada lapisan pertama, dia masih sulit mempercayainya. Namun, siapa lagi kalau bukan Yang Xiaotian? Siapa itu? Luo Xuan, patriark keluarga Luo, menatap dada Luo Jihu yang hancur, meraung marah, menyapu pandangannya ke Song Andong, Wu Xiaoqian, Ren Changfeng, Liao Zishan, dan yang lainnya. Wu Xiaoqian membuka mulutnya, bermaksud menjelaskan, tetapi menelan kembali kata-katanya. Lagi pula, dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yang Xiaotianlah yang membunuh keduanya, dan kalaupun dia mengatakannya, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Yang Xiaotian adalah pembunuhnya. Karena putaran kedua baru akan dilanjutkan besok, masa membubarkan diri untuk beristirahat di penginapan kota terdekat. Setelah semua orang pergi, Li Qian sekali lagi mengaktifkan formasi Naga Ascending dan memasuki ruang dalam formasi Naga Ascending bersama para ahli dari klan Naga Ascending. Dia mengendalikan formasi naga menurun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres hari ini, jadi dia datang untuk menyelidiki. Setelah mencapai jauh ke dalam ruang dalam formasi naga menurun, mereka melihat di depan tergeletak mayat besar klan Panjang. Naga Lilin. Melihat mayat klan Panjang di depan, para ahli dari klan Naga Ascending berseru kaget. Li Qian pun terkejut dan segera menghampiri mayat naga lilin itu. Di sana ia melihat naga lilin yang kekuatannya setara dengan Kaisar Surgawi tingkat ketujuh itu, dipenuhi dengan lubang-lubang tinju yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Bab 1212, terus main-main, dan aku akan mencabut kelayakanmu untuk berkompetisi. Meskipun naga lilin telah mati, darah masih terus mengalir keluar dari lubang tinjunya, membuat ruangan di sekitarnya menjadi merah. Siapa itu? Siapa yang membunuh naga lilin? Seru seorang leluhur kuno dari klan Naga Ascending dengan terkejut. Naga Lilin adalah Kaisar Surgawi pada tingkat ketujuh, dan bukan sekadar Kaisar Surgawi biasa pada tingkat ketujuh, ia memiliki kecakapan tempur yang luar biasa dan diledakkan ke kondisi ini oleh seorang murid yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mungkinkah itu Song Andong? Seorang leluhur kuno memikirkan Song Andong yang hampir keluar terakhir dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kecurigaannya. Pasti Song Andong. Aku tak menyangka kekuatan tempur Song Andong begitu mengerikan. Seru leluhur kuno lainnya, sepertinya bakatnya bahkan lebih tinggi dari yang kita duga. Di antara para murid yang berpartisipasi dari Tanah Suci Primordial, kekuatan Song Andong adalah yang terkuat, jadi semua orang mencurigai Song Andong. Namun Li Qian bingung, dia selalu merasa itu bukan Song Andong. Dia mengamati dengan saksama lubang tinju di tubuh naga lilin, yang tampak mirip dengan lubang tinju di dada saudara Luo Jihu. Setelah Yang Xiaotian kembali ke penginapan, dia tidak bergabung dengan orang lain dari Long Manor untuk menghadiri perjamuan, tetapi kembali ke halamannya sendiri dan mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu. Namun, Yang Xiaotian kecewa karena hanya menemukan beberapa batu roh, obat surgawi, dan beberapa kitab rahasia di dalam artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu. Barang-barang ini tidak berguna bagi Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian sedang memeriksa artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu, halaman tempat Sekte Suci Naga Surgawi berada dipenuhi dengan suasana depresif. Tuan, jangan khawatir, di ronde kedua pertarungan arena besok, Yang Xiaotian tidak akan seberuntung itu. Aku pasti akan menamparnya sampai mati. Song Andong berkata kepada Liu Ming. Liu Ming mengangguk, melihat ke arah Song Andong dan sekelompok murid Sekte Suci Naga Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran besok, kalian harus membunuh Yang Xiaotian.
10 vena roh kekacauan tingkat tinggi dan 1000 botol air suci dao surgawi lapisan ganda itu sangat penting bagi kami. Song Andong menarik napas dalam-dalam, menatap halaman kediaman Long Manor, matanya dipenuhi niat membunuh, dan sekelompok murid dengan hormat menyetujui. Di kediaman lain, Chen Heng dari klan Kirin juga memasang ekspresi dingin, memberitahu Chen Jing dan Chen Fayong, atur pertempuran besok. Suruh Yang Xiaotian menghadapi Song Andong di pertandingan pertama. Chen Jing dan yang lainnya menunjukkan kesulitan di wajah mereka. Pemimpin muda klan Naga Ascending adalah tulang belulang yang kuat, mungkin akan sangat sulit untuk mengatur ini. Chen Jing beralasan, merenung. Lagi pula, pertempuran di Tanah Suci Primordial ini diselenggarakan oleh klan Naga Ascending, dan terlebih lagi, dipimpin secara pribadi oleh Li Qian, mereka ingin campur tangan, tetapi sulit. Jika beberapa leluhur kuno dari klan naga naik memimpinnya, mereka mungkin bisa menyuap mereka dengan cukup banyak vena roh kekacauan tingkat tinggi, tetapi hal itu mustahil dilakukan oleh Li Qian. Malam yang tanpa kejadian berlalu. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan banyak ahli dari Long Manor sekali lagi datang ke Ascending Dragon Platform. Selain Yang Xiaotian, beberapa murid dari Long Manor telah melewati babak pertama. Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga memperhatikan Yang Xiaotian tanpa berkedip, sejak kembali kemarin. Dia tidak bisa melupakan adegan Luo Jihu dan Luo Feijun mengelilingi Yang Xiaotian, dan juga dada mereka yang hancur berkeping-keping. Apakah itu benar-benar dia? Akan tetapi, setelah berpikir seharian, dia masih tidak percaya kalau Yang Xiaotian lah yang telah bertindak. Yang Xiaotian merasakan tatapan Wu Xiaoqian dan melirik ke arahnya. Pandangan ini membuat Wu Xiaoqian merasa seperti tersambar petir. Entah mengapa, sorot mata Yang Xiaotian membuatnya merasa jantungnya berdebar kencang dan gemetar. Tidak pernah ada Raja Surgawi yang membuatnya merasa seperti ini. Pada saat ini, Li Qian memimpin sekelompok ahli dari klan Naga Ascending terbang masuk. Setelah tiba di tempat kejadian, Li Qian melirik Song Andong, Wu Xiaoqian, dan Liao Zishan bersama sekelompok murid. Kemarin, dia merenungkan tentang lubang tinju mengerikan di tubuh naga lilin. Berpikir tentang murid pesaing mana yang telah bertindak, mereka benar-benar membunuh naga lilin Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Setelah menyapu pandangannya, Li Qian menarik kembali fokusnya dan berkata, hari ini akan menjadi putaran kedua pertempuran Tanah Suci. Babak kedua adalah pertarungan arena. Kemudian dia menjelaskan secara singkat peraturan pertarungan di arena. Pertarungan di arena ditentukan dengan cara pengundian. Setelah menjelaskan peraturan pertarungan arena, Li Qian berkata, sekarang, semua murid yang memasuki babak kedua maju untuk mengundi dan menentukan lawan dalam pertarungan pertama. Begitu Li Qian selesai berbicara, tiba-tiba Yang Xiaotian berkata, pemimpin klan Li, aku ingin menantang semua murid yang berkompetisi sendirian, apakah itu diperbolehkan? Begitu Yang Xiaotian berbicara, Li Qian terkejut, apa yang kau katakan? Dia tidak bereaksi sejenak, tetapi kemudian, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan heran. Bahkan Long Fei dan para ahli dari klan Long memandang Yang Xiaotian dengan takjub. Apa yang baru saja dikatakan Yang Xiaotian? Dia ingin menantang semua murid yang berkompetisi sendirian. Xiaotian, kau ceroboh. Tegur Long Fei. Seorang murid dari Sekte Dewa Pemurnian yang lolos ke babak kedua tertawa. Semua orang sudah dengar, kan? Tadi Yang Xiaotian bilang dia ingin menantang kita semua, murid yang bertanding sendirian. Benar-benar bodoh. Bahkan Li Genseng, leluhur kuno dari klan Naga Ascending, berkata dengan marah. Sementara semua orang mengira Yang Xiaotian sedang melontarkan lelucon sembrono, Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga sangat terguncang, napasnya menjadi tidak menentu. Mungkinkah itu? Tidak, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian ini mampu sendirian menantang semua murid yang bersaing dari Tanah Suci Primordial. Yang Xiaotian mengabaikan gelak tawa penonton, tatapannya tertuju pada pemimpin klan Li Qian, aku sendiri yang akan menantang semua murid yang berkompetisi di babak kedua di Tanah Suci Primordial. Jika aku bisa mengalahkan semua murid yang berkompetisi, aku harap pemimpin klan Li akan memberiku semua hadiah yang seharusnya untuk 10 besar. Dia sangat membutuhkan obat roh 60 juta tahun dan air suci dao surgawi lapisan ganda. Semua orang tercengang. Anak ini pasti delusi, membayangkan mengalahkan semua murid yang bersaing sendirian dan bahkan bermimpi mendapatkan semua hadiah untuk 10 besar, kata seorang murid dari Sekte Suci Naga Surgawi di sebelah Song Andong. Li Qian menatap Yang Xiaotian dan berkata dengan serius,
Jika kau terus membuat keributan yang tidak masuk akal ini, aku akan mencabut hakmu untuk berkompetisi. Menurutnya, Yang Xiaotian melakukannya dengan sengaja. Sengaja menimbulkan kekacauan di sini. Bagi Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi, berpikir untuk menantang semua murid yang bersaing dari Tanah Suci Primordial benar-benar menggelikan. Kalau dipikir-pikir, putaran kedua murid yang berkompetisi itu terdiri atas sekitar 30 hingga 40 ribu orang, hampir semuanya di atas Raja Surgawi tingkat ke-10, dan bahkan mencakup 30 Kaisar Surgawi. Seorang Raja Surgawi lapisan pertama, ingin menantang 30 hingga 40 ribu lawan yang lebih kuat di atas Raja Surgawi tingkat ke-10, bukankah ini menciptakan kekacauan? Melihat Li Qian mengatakan dia berbicara omong kosong, dan melanjutkannya dapat menyebabkan diskualifikasi, Yang Xiaotian merasa tidak berdaya tetapi tidak melanjutkannya. Awalnya, dia ingin menggunakan metode ini untuk menghemat waktu yang tidak perlu, tetapi jelas, metode ini tidak akan berhasil. Semuanya, maju dan teruskan undian. Melihat Yang Xiaotian terdiam, Li Qian berkata kepada para murid. Yang Xiaotian hanya bisa patuh maju bersama murid-murid lainnya untuk mengundi. Dia mengambil nomor 2, dan orang lain yang mengambil nomor 2 adalah Song Andong dari Sekte Suci Naga Surgawi. Bab 1212, terus main-main, dan aku akan mencabut kelayakanmu untuk berkompetisi. Meskipun naga lilin telah mati, darah masih terus mengalir keluar dari lubang tinjunya, membuat ruangan di sekitarnya menjadi merah. Siapa itu? Siapa yang membunuh naga lilin? Seru seorang leluhur kuno dari klan naga Ascending dengan terkejut. Naga lilin adalah kaisar surgawi pada tingkat ke-7, dan bukan sekadar kaisar surgawi biasa pada tingkat ke-7, ia memiliki kecakapan tempur yang luar biasa dan diledakkan ke kondisi ini oleh seorang murid yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mungkinkah itu Song Andong? Seorang leluhur kuno memikirkan Song Andong yang hampir keluar terakhir dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kecurigaannya. Pasti Song Andong. Aku tak menyangka kekuatan tempur Song Andong begitu mengerikan. Seru leluhur kuno lainnya, sepertinya bakatnya bahkan lebih tinggi dari yang kita duga. Di antara para murid yang berpartisipasi dari Tanah Suci Primordial, kekuatan Song Andong adalah yang terkuat, jadi semua orang mencurigai Song Andong. Namun Li Qian bingung, dia selalu merasa itu bukan Song Andong. Dia mengamati dengan saksama lubang tinju di tubuh naga lilin, yang tampak mirip dengan lubang tinju di dada saudara Luo Jihu. Setelah Yang Xiaotian kembali ke penginapan, dia tidak bergabung dengan orang lain dari Long Manor untuk menghadiri perjamuan, tetapi kembali ke halamannya sendiri dan mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu. Namun, Yang Xiaotian kecewa karena hanya menemukan beberapa batu roh, obat surgawi, dan beberapa kitab rahasia di dalam artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu. Barang-barang ini tidak berguna bagi Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian sedang memeriksa artefak surgawi luar angkasa milik saudara Luo Jihu, halaman tempat Sekte Suci Naga Surgawi berada dipenuhi dengan suasana depresif. Tuan, jangan khawatir, di ronde kedua pertarungan arena besok, Yang Xiaotian tidak akan seberuntung itu. Aku pasti akan menamparnya sampai mati. Song Andong berkata kepada Liu Ming. Liu Ming mengangguk, melihat ke arah Song Andong dan sekelompok murid Sekte Suci Naga Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran besok, kalian harus membunuh Yang Xiaotian. 10 vena roh kekacauan tingkat tinggi dan 1000 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda itu sangat penting bagi kami. Song Andong menarik napas dalam-dalam, menatap halaman kediaman Long Manor, matanya dipenuhi niat membunuh, dan sekelompok murid dengan hormat menyetujui. Di kediaman lain, Chen Heng dari klan Kirin juga memasang ekspresi dingin, memberitahu Chen Jing dan Chen Fayong, atur pertempuran besok. Suruh Yang Xiaotian menghadapi Song Andong di pertandingan pertama. Chen Jing dan yang lainnya menunjukkan kesulitan di wajah mereka. Pemimpin muda klan Naga Ascending adalah tulang belulang yang kuat, mungkin akan sangat sulit untuk mengatur ini. Chen Jing beralasan, merenung. Lagi pula, pertempuran di Tanah Suci Primordial ini diselenggarakan oleh klan Naga Ascending, dan terlebih lagi, dipimpin secara pribadi oleh Li Qian, mereka ingin campur tangan, tetapi sulit. Jika beberapa leluhur kuno dari klan Naga naik memimpinnya, mereka mungkin bisa menyuap mereka dengan cukup banyak vena roh kekacauan tingkat tinggi, tetapi hal itu mustahil dilakukan oleh Li Qian. Malam yang tanpa kejadian berlalu. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan banyak ahli dari Long Manor sekali lagi datang ke Ascending Dragon Platform. Selain Yang Xiaotian, beberapa murid dari Long Manor telah melewati babak pertama.
Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga memperhatikan Yang Xiaotian tanpa berkedip. Sejak kembali kemarin, dia tidak bisa melupakan adegan Luo Jihu dan Luo Feijun mengelilingi Yang Xiaotian, dan juga dada mereka yang hancur berkeping-keping. Apakah itu benar-benar dia? Akan tetapi, setelah berpikir seharian, dia masih tidak percaya kalau Yang Xiaotian lah yang telah bertindak. Yang Xiaotian merasakan tatapan Wu Xiaoqian dan melirik ke arahnya. Pandangan ini membuat Wu Xiaoqian merasa seperti tersambar petir. Entah mengapa, sorot mata Yang Xiaotian membuatnya merasa jantungnya berdebar kencang dan gemetar. Tidak pernah ada Raja Surgawi yang membuatnya merasa seperti ini. Pada saat ini, Li Qian memimpin sekelompok ahli dari klan Naga Ascending terbang masuk. Setelah tiba di tempat kejadian, Li Qian melirik Song Andong, Wu Xiaoqian, dan Liao Zishan bersama sekelompok murid. Kemarin, dia merenungkan tentang lubang tinju mengerikan di tubuh naga lilin. Berpikir tentang murid pesaing mana yang telah bertindak, mereka benar-benar membunuh naga lilin Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Setelah menyapu pandangannya, Li Qian menarik kembali fokusnya dan berkata, hari ini akan menjadi putaran kedua pertempuran Tanah Suci. Babak kedua adalah pertarungan arena. Kemudian dia menjelaskan secara singkat peraturan pertarungan di arena. Pertarungan di arena ditentukan dengan cara pengundian. Setelah menjelaskan peraturan pertarungan arena, Li Qian berkata, sekarang, semua murid yang memasuki babak kedua maju untuk mengundi dan menentukan lawan dalam pertarungan pertama. Begitu Li Qian selesai berbicara, tiba-tiba Yang Xiaotian berkata, pemimpin klan Li, aku ingin menantang semua murid yang berkompetisi sendirian, apakah itu diperbolehkan? Begitu Yang Xiaotian berbicara, Li Qian terkejut, apa yang kau katakan? Dia tidak bereaksi sejenak, tetapi kemudian, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan heran. Bahkan Long Fei dan para ahli dari klan Long memandang Yang Xiaotian dengan takjub. Apa yang baru saja dikatakan Yang Xiaotian? Dia ingin menantang semua murid yang berkompetisi sendirian. Xiaotian, kau ceroboh. Tegur Long Fei. Seorang murid dari Sekte Dewa Pemurnian yang lolos ke babak kedua tertawa. Semua orang sudah dengar, kan? Tadi Yang Xiaotian bilang dia ingin menantang kita semua, murid yang bertanding sendirian. Benar-benar bodoh. Bahkan Li Genseng, leluhur kuno dari klan Naga Ascending, berkata dengan marah. Sementara semua orang mengira Yang Xiaotian sedang melontarkan lelucon sembrono, Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga sangat terguncang, napasnya menjadi tidak menentu. Mungkinkah itu? Tidak, dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian ini mampu sendirian menantang semua murid yang bersaing dari Tanah Suci Primordial. Yang Xiaotian mengabaikan gelak tawa penonton, tatapannya tertuju pada pemimpin klan Li Qian, aku sendiri yang akan menantang semua murid yang berkompetisi di babak kedua di Tanah Suci Primordial. Jika aku bisa mengalahkan semua murid yang berkompetisi, aku harap pemimpin klan Li akan memberiku semua hadiah yang seharusnya untuk 10 besar. Dia sangat membutuhkan obat roh 60 juta tahun dan air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Semua orang tercengang. Anak ini pasti delusi, membayangkan mengalahkan semua murid yang bersaing sendirian dan bahkan bermimpi mendapatkan semua hadiah untuk 10 besar, kata seorang murid dari Sekte Suci Naga Surgawi di sebelah Song Andong. Li Qian menatap Yang Xiaotian dan berkata dengan serius, jika kau terus membuat keributan yang tidak masuk akal ini, aku akan mencabut hakmu untuk berkompetisi. Menurutnya, Yang Xiaotian melakukannya dengan sengaja. Sengaja menimbulkan kekacauan di sini. Bagi Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi, berpikir untuk menantang semua murid yang bersaing dari Tanah Suci Primordial benar-benar menggelikan. Kalau dipikir-pikir, putaran kedua murid yang berkompetisi itu terdiri atas sekitar 30 hingga 40 ribu orang, hampir semuanya di atas Raja Surgawi tingkat ke-10, dan bahkan mencakup 30 Kaisar Surgawi. Seorang Raja Surgawi lapisan pertama, ingin menantang 30 hingga 40 ribu lawan yang lebih kuat di atas Raja Surgawi tingkat ke-10, bukankah ini menciptakan kekacauan? Melihat Li Qian mengatakan dia berbicara omong kosong, dan melanjutkannya dapat menyebabkan diskualifikasi, Yang Xiaotian merasa tidak berdaya tetapi tidak melanjutkannya. Awalnya, dia ingin menggunakan metode ini untuk menghemat waktu yang tidak perlu, tetapi jelas, metode ini tidak akan berhasil. Semuanya, maju dan teruskan undian. Melihat Yang Xiaotian terdiam, Li Qian berkata kepada para murid. Yang Xiaotian hanya bisa patuh maju bersama murid-murid lainnya untuk mengundi. Dia mengambil nomor 2, dan orang lain yang mengambil nomor 2 adalah Song Andong dari Sekte Suci Naga Surgawi.
Bab 113 Aku bahkan tidak perlu menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Melihat pertarungan pertama yang Xiao Tian di babak kedua ternyata melawan Song Andong dari Sekte Suci Naga Surgawi, semua orang terkejut dan heboh. Setelah kejutan awal, wajah Song Andong berseri-seri dengan kegembiraan yang liar. Sebelumnya dia khawatir yang Xiao Tian akan ditarik oleh orang lain. Siapakah yang mengira bahwa Dewi Keberuntungan akan berpihak padanya? Melihat Song Andong menggambar yang Xiao Tian, Chen Heng dari klan Kirin tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jing dan Chen Fayong di sampingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Bukankah Chen Jing dan Chen Fayong mengatakan kemarin bahwa itu tidak bisa diatur? Sekarang bagaimana hal itu diatur? Chen Jing juga terkejut, mereka jelas tidak mengaturnya kemarin. Pemimpin klan muda, ini benar-benar kebetulan. Jelas Chen Fayong, kami tidak menyangka yang Xiao Tian benar-benar bisa mengalahkan Song Andong di pertempuran pertama. Lalu ia tertawa, sepertinya Song Andong cukup beruntung. Dibandingkan dengan kegembiraan Song Andong, Chen Heng, dan yang lainnya, ekspresi Long Feiyi dan para ahli Long Manor berubah. Awalnya, mereka tidak menyangka yang Xiao Tian akan mencapai peringkat tinggi di babak kedua, tetapi mereka tidak menyangka keberuntungan yang Xiao Tian akan seburuk itu, dan langsung menarik Song Andong di awal. Xiao Tian, hati-hati, kata Long Feiyi dengan emosi campur aduk dan wajah khawatir, memberi instruksi pada Yang Xiao Tian, kalau soal api suci, kata keempat tetua Raja Surgawi, jangan pernah memaksakan diri. Baiklah, Tuan Istana, saya mengerti. Yang Xiao Tian meyakinkan Long Feiyi dengan ekspresi santai dan tersenyum, saya tidak akan memaksakan diri. Long Feiyi terdiam melihat Yang Xiao Tian masih ingin tersenyum saat ini. Pada saat ini, pengundian telah berakhir. Satu demi satu, para murid memasuki arena. Song Andong juga tidak sabar untuk memasuki peron nomor 2. Dia berdiri di peron nomor 2 dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak mendesak Yang Xiao Tian, melainkan berdiri diam di peron nomor 2 sambil memperhatikan Yang Xiao Tian berjalan menuju arena. Yang Xiao Tian berjalan perlahan ke peron nomor 2 dengan pakaian biru. Dibandingkan dengan kegembiraan dan semangat Song Andong, wajahnya tenang dan tidak terganggu. Hampir semua pandangan tertuju pada peron nomor 2. Li Genseng, leluhur kuno dari klan Naga Ascending, menatap Yang Xiao Tian yang berdiri di platform nomor 2, dengan dingin berkata, tidak tahu hidup dan mati. Jelas, dia masih marah dengan pernyataan Yang Xiao Tian sebelumnya untuk menantang semua kontestan di babak kedua sendirian. Yang Xiao Tian ini, agak mengecewakan, kata Li Qian sambil menatap Yang Xiao Tian dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dengan murid Raja Kekacauan dari Tanah Suci Primordial, dia memiliki harapan besar pada Yang Xiao Tian ini. Tetapi sekarang, setelah melihatnya sendiri, dia merasa sangat kecewa. Fang Jian dari keluarga Fang, dia juga pernah melihatnya, tetapi dibandingkan dengan Fang Jian, Yang Xiao Tian sangat berbeda, perbedaannya terlalu besar. Tampaknya Yang Xiao Tian, bahkan dengan konstitusi surgawi Raja Kekacauan, hanyalah seekor naga semu. Fang Jian adalah naga sejati yang sesungguhnya. Song Andong menatap Yang Xiao Tian, bibirnya melengkung membentuk senyum meremehkan. Yang Xiao Tian, aku sudah bilang kemarin bahwa keberuntunganmu di ronde kedua tidak akan sebaik di ronde pertama. Wajah Yang Xiao Tian tetap acuh tak acuh, benarkah? Apa kau benar-benar berpikir kaulah yang beruntung? Song Andong berjalan ke arah Yang Xiao Tian dengan tangan di belakang punggungnya, terkekeh mendengar kata-katanya, Yang Xiao Tian, aku bahkan tidak butuh tanganku untuk membunuhmu. Ia baru saja mengatakan ini ketika tiba-tiba, sebuah sosok melintas. Song Andong bahkan belum bereaksi ketika ia merasakan kekuatan mengerikan menghantam dadanya. Terkejut, ia secara naluriah mencoba menangkis dengan blok senjata silang, bermaksud menghentikan kekuatan yang mengerikan ini. Tetapi kekuatan yang mengerikan ini jauh melampaui imajinasinya, telapak tangannya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Retakan, suara tulang patah datang dari telapak tangannya. Kemudian, kekuatan yang mengerikan itu meledak melalui telapak tangannya dan menghantam dadanya. Serangkaian suara berderak seperti petasan terus-menerus meledak. Nyeri, rasa sakit, Song Andong terlempar bagai udang yang ditembak. Begitu tersungkur ke tanah, Song Andong membungkukkan sekujur tubuhnya karena kesakitan yang amat sangat, wajahnya membengkak dan membiru, serta darah segar terus menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, dia menatap tangan kanannya dengan penuh penderitaan. Telapak tangan kanannya tampak tidak dapat berfungsi, lemas total, kelima jarinya tidak dapat diluruskan, menyerupai ceker ayam.
Apa? Semua orang yang menyaksikan kejadian mendadak ini merasa benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Beberapa leluhur kuno, yang sebelumnya tidak memperhatikan dengan ama, menoleh dan melihat Song Andong terbanting di tepi arena, wajahnya mengerut kesakitan. Bukan hanya Liu Ming dan Chen Heng yang tercengang, tetapi Long Fei dan sejumlah ahli dari Long Manor juga sama-sama tercengang. Li Qian benar-benar tercengang, sementara Li Genseng, yang baru saja dengan percaya diri berbicara tentang menghadapi semua murid yang bersaing atas nama Yang Xiao Tian, benar-benar tercengang. Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga kembali tersambar petir, seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasakan napasnya semakin cepat. Mungkinkah itu? Sungguhkah itu? Benarkah itu dia? Pikirannya kembali memutar adegan saat dada saudara Luo Jihu dihantam keras. Kau, sambil memuntahkan darah, Song Andong menatap Yang Xiaotian dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah, dipenuhi rasa tak percaya. Ia benar-benar dihabisi oleh Yang Xiaotian ini. Yang Xiaotian berjalan perlahan menuju Song Andong. Mungkin karena keheningan langit dan bumi, suara langkah kaki Yang Xiaotian saat mendekati Song Andong luar biasa kerasnya, setiap langkah seakan menekan hati setiap orang. Kau yakin bisa membunuhku tanpa menggunakan kedua tanganmu? Yang Xiaotian menatap Song Andong yang berlumuran darah, wajahnya setenang air. Song Andong menelan air suci dao surgawi lapisan ganda, berjuang untuk berdiri, meraung marah saat dia dengan panik menyalurkan kekuatan surgawinya, aura yang mengerikan meledak darinya. Apalagi aura Song Andong masih menanjak. Tak lama kemudian, aura Song Andong mencapai tahap akhir alam ketiga Kaisar Surgawi, lalu puncaknya. Berdengung. Suara mendengung, alam keempat Kaisar Surgawi. Saat aura Song Andong menerobos ke alam keempat Kaisar Surgawi, semua orang terguncang. Alam keempat Kaisar Surgawi. Song Andong berhasil menembus alam keempat Kaisar Surgawi. Semua orang terkejut. Awalnya, Song Andong berkultivasi secara tertutup, berusaha menerobos ke alam keempat Kaisar Surgawi, dan tampaknya ia telah berhasil. Alam keempat Kaisar Surgawi. Luar biasa. Pemimpin Sekte Suci Naga Surgawi, Liu Ming, juga sangat gembira. Song Andong menerobos ke alam keempat Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang baru saja dipelajarinya. Alam keempat merupakan daerah aliran sungai, begitu seseorang berhasil menerobos ke alam keempat, kekuatan Song Andong akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Yang Xiaotian, kau akan mati. Song Andong meraung, matanya merah, seperti binatang ganas kuno yang marah, tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian, melemparkan pukulan. Api menyembur keluar dari tinjunya. Dan warnanya ungu merah. Ruang itu seakan-akan terbakar oleh api surgawi berwarna ungu merah ini, yang menimbulkan suara mendesis. Menyaksikan serangan dahsyat Song Andong, Yang Xiaotian, di alam keempat Raja Surgawi, melepaskan auranya. Api surgawi berkobar di sekelilingnya, dan ia pun melancarkan pukulan yang dahsyat. Tinju Yang Xiaotian juga terbakar. Dan warnanya beraneka warna. Ini adalah api yang terkondensasi dari 6 api surgawi agung. Bang! Kekuatan tinju Yang Xiaotian bertabrakan dengan kekuatan tinju Song Andong. Seperti dua gunung berapi yang saling bertabrakan dengan dahsyat, ruang angkasa tiba-tiba tersentak. Langit dan bumi seakan meledak, dan gelombang badai api yang dahsyat menerjang batasan yang mengelilingi arena. Bab 1214, Song Andong menjadi serius. Pembatasan di sekitar arena bergetar hebat, seakan-akan hendak hancur. Gelombang demi gelombang riak spasial terus meluas. Tanah arena 2 bahkan lebih retak, dengan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Beberapa murid di sekitar arena, menyaksikan gelombang api yang menakutkan bergulung-gulung seperti banjir binatang buas, semuanya pucat pasi karena ketakutan. Dan tubuh Song Andong terhempas sekali lagi. Tubuh Song Andong yang melewati gelombang api besar itu menghantam keras penghalang arena, menyebabkan arena itu bergetar keras. Dia menabrak penghalang, lalu meluncur turun dari sana. Dia tergeletak di lantai arena, darah terus mengalir dari mulutnya. Dia merasa seolah-olah seluruh lengannya hancur menjadi bubuk, mati rasa sepenuhnya. Keheningan meliputi suasana. Hanya gempa susulan gelombang api kedua orang itu yang terus membombardir penghalang arena. Raja Surgawi 4 kali lipat. Semua orang yang melihat Yang Xiaotian tersentak kaget. Bukankah Yang Xiaotian telah berkultivasi kurang dari 50.000 tahun? Kurang dari 50.000 tahun, dan dia adalah Raja Surgawi 4 kali lipat. Kalau itu adalah Divine Monarch 1 kali lipat, orang hanya bisa bilang itu menakjubkan, tapi fourfold, itu bukan hanya menakjubkan.
Yang lebih mengerikan, dengan kekuatan Raja Surgawi 4 kali lipat, ia menghancurkan Song Andong yang merupakan Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Itu adalah lompatan menyeluruh melintasi 10 ranah minor. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tetua tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Menghancurkan Kaisar Surgawi 4 kali lipat dengan kekuatan Raja Surgawi 4 kali lipat sungguh tidak dapat dimengerti. Bahkan prajurit terkuat yang tercatat dalam sejarah tidak mungkin sekuat ini. Liu Ming, Chen Heng, Long Feiyi, dan lainnya semuanya tercengang. Sejak awal, pikiran semua orang kacau. Awalnya, semua orang mengira itu adalah sebuah keajaiban bahwa Yang Xiaotian mampu menembus babak pertama formasi naga menurun, tetapi sekarang, dia telah menghancurkan Kaisar Surgawi 4 kali lipat Song Andong hingga sejauh ini. Siapa Song Andong? Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Dia juga merupakan murid yang paling berharap untuk memenangkan tempat dalam pertempuran di Tanah Suci Purba ini. Sekarang, jika Yang Xiaotian dapat dengan mudah menghancurkan Song Andong, apakah itu berarti Yang Xiaotian mungkin bisa? Tidak seorang pun berani berpikir lebih jauh. Li Qian, Li Genseng, dan para ahli dari klan Naga Ascending juga tercengang. Mereka telah menjaga panggung Naga Ascending selama bertahun-tahun, memimpin pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Primordial, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu. Anak ini, bagaimana dia? Mungkin terlalu terkejut, seorang tetua dari klan Naga Ascending mulai berbicara dengan tidak jelas. Itu dia, pasti dia. Pada saat ini, Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga berkata dengan suara gemetar, itu pasti dia. Kalau sebelumnya dia tidak yakin, sekarang dia yakin 100%. Melihat Wu Xiaoqian menatap penuh semangat ke arah Yang Xiaotian dan berulang kali menegaskan bahwa itu adalah dia, semua orang menjadi bingung, tidak memahami makna di balik kata-katanya. Dialah yang membunuh mereka, seru Wu Xiaoqian dengan penuh semangat, saudara-saudara Luo Jihu pasti dibunuh olehnya. Sebuah batu saja menimbulkan 1000 riak. Dengan suara Wu Xiaoqian, suasana menjadi gempar. Apa? Saudara-saudara Luo Jihu dibunuh oleh Yang Xiaotian. Seorang pakar sekte hendak berkata itu tidak mungkin, tetapi melihat Song Andong masih terbaring di arena, dia menelan kembali perkataannya. Setelah terkejut, patriark keluarga Luo Luosuan dan para ahli tingkat tinggi dari keluarga Luo semuanya memandang Yang Xiaotian dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, apakah itu kamu? Luo Xuan meraung marah. Yang Xiaotian mengabaikan raungan Luo Xuan dan terus berjalan menuju Song Andong. Melihat Yang Xiaotian tidak bereaksi, Luo Xuan berteriak, Yang Xiaotian, kau telah membunuh murid-murid berbakat dari keluarga Luo, beraninya kau tidak mengakuinya. Mendengar ini, wajah Yang Xiaotian tetap dingin dan acuh tak acuh, hanya 2 potong sampah. Mereka bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan dariku. Membunuh sampah seperti itu, kenapa harus ada yang tidak diakui? Membunuh 2 potong sampah. Luo Xuan dan sekelompok ahli keluarga Luo sangat marah hingga wajah mereka berubah ungu. Akan tetapi, orang banyak melihat dengan ekspresi aneh. Luo Jihu dan Luo Feijun, murid paling berbakat dari generasi muda di keluarga Luo, dalam mulut Yang Xiaotian, telah menjadi sampah belaka. Tetapi jika mempertimbangkan bahwa kedua orang ini yang memiliki kekuatan seorang Kaisar Surgawi lapis pertama bahkan tidak dapat menahan 1 pukulan pun dari Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi, mungkinkah memang begitu? Pada saat itu, Song Andong berjuang untuk berdiri. Ia bergoyang, berusaha sekuat tenaga untuk menopang tubuhnya, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbakar dalam lapisan-lapisan api surgawi Phoenix, lapisan demi lapisan cahaya surgawi menopangnya. Ketika api surgawi Phoenix terbakar, luka di lengan dan dada Song Andong, yang telah dihancurkan oleh Yang Xiaotian, sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh surgawi Phoenix Langit. Kerumunan orang berseru kaget melihat kejadian itu. Tubuh surgawi Phoenix Langit merupakan tubuh surgawi Phoenix yang terkuat, memiliki kekuatan nirvana dan kemampuan generasi yang luar biasa. Segera setelah itu, cahaya surgawi Song Andong melonjak sekali lagi, dan di belakangnya, naga surgawi yang besar terbentuk. Tubuh surgawi naga sejati. Tubuh surgawi penentang surga lainnya. Selanjutnya, cahaya surgawi Song Andong terus meningkat. Dia mengaktifkan 5 tubuh surgawi secara berurutan. Terlebih lagi, kelima-limanya adalah tubuh surgawi yang menentang surga. 5 tubuh surgawi penentang surga yang hebat. Song Andong belum mengaktifkan kekuatan tubuh surgawinya, berpikir ia akan dengan mudah menghancurkan Yang Xiaotian. Namun, setelah dibombardir 2 kali,
Ia akhirnya meluapkan amarahnya dan akhirnya mengaktifkan semua tubuh surgawinya. 5 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Para ahli dari klan Naga Ascending hampir tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Memiliki 5 tubuh surgawi penentang surga agung merupakan anugerah yang luar biasa, bahkan di seluruh domain Dao, hal itu sangatlah langka. 3 tubuh surgawi penentang surga yang agung, 4 tubuh surgawi penentang surga yang agung kadang-kadang terlihat, namun 5 tubuh surgawi penentang surga yang agung sangatlah langka. Saat kekuatan kelima tubuh surgawi Song Andong diaktifkan, ruang di sekitarnya bergetar hebat dan tiba-tiba, istana kehidupan yang luas, menyerupai istana surgawi, terbang keluar. Istana kehidupan ini sebesar gunung. Istana kehidupan sebenarnya memiliki 9 lapisan. Setiap lapisan meletus dengan kekuatan tak terbatas. Istana kehidupan 9 kali lipat. Semua orang terkejut melihat istana kehidupan Song Andong. Jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi langka, dan istana kehidupan 9 kali lipat bahkan lebih langka daripada jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Kemudian, Song Andong juga memanggil jimat pertahanannya sendiri, dan yang membuat semua orang terkejut dan bingung, jimat pertahanannya dipenuhi dengan Chaos Ki. Sebab, semua orang belum pernah melihat jimat pertahanan yang dipenuhi ki kekacauan sebelumnya. Jimat takdir yang bermutasi. Li Qian menatap jimat pertahanan Song Andong dengan sungguh-sungguh, dan melihat bahwa jimat takdir yang bermutasi Song Andong benar-benar mencapai ketinggian 9.999 sang. Secara umum, bahkan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi yang menduduki peringkat teratas tidak akan mencapai 9.999 sang. Namun, jimat takdir bermutasi milik Song Andong berhasil. Ini mungkin jimat pengikat kehidupan terkuat di bawah simbol kehidupan Dao. Kerumunan itu gemetar. Jika simbol kehidupan Dao tidak terungkap, maka tidak diragukan lagi, jimat pertahanan Song Andong adalah jimat pertahanan yang terkuat. Saat jimat takdir bermutasi dan istana kehidupan 9 kali lipat dipanggil, aura Song Andong menjadi begitu kuat sehingga menyebabkan banyak kaisar surgawi 5 lapisan dan bahkan 6 lapisan menjadi sangat serius. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Xiaotian. Sekarang Song Andong sudah serius, aku penasaran bagaimana Yang Xiaotian akan menangkis jimat takdir bermutasi dan istana kehidupan 9 kali lipat milik Song Andong. Bab 1215, apakah ini benar-benar jimat pengikat kehidupan? Bahkan dengan simbol kehidupan Dao, Yang Xiaotian tidak dapat menahan jimat takdir mutasi Song Andong dan istana kehidupan 9 kali lipat. Orang-orang sibuk berdiskusi. Saat Song Andong mendekati Yang Xiaotian, setiap kali dia melangkah, tanah bergetar hebat. Di bawah kakinya, arena itu dipenuhi lubang-lubang yang dalam. Saat ia maju ke arah Yang Xiaotian, jimat takdir mutasinya dan kekuatan istana kehidupan 9 kali lipat tertelan ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, tanah suci primordial mengatakan kau telah memadatkan simbol kehidupan Dao, panggillah, biarkan aku memperluas wawasanku. Mata Song Andong sedingin es. Biarkan aku melihat apakah simbol kehidupan Dao benar-benar sekuat yang dirumorkan. Sekalipun Yang Xiaotian telah benar-benar memadatkan simbol kehidupan Dao, Song Andong masih belum memasukkannya ke dalam hati. Istana kehidupan memiliki penindasan mutlak atas jimat pengikat kehidupan. Selain itu, miliknya adalah istana kehidupan 9 kali lipat. Ini adalah istana kehidupan terkuat di dunia. Semua orang mengatakan simbol kehidupan Dao tidak terkalahkan. Hari ini, dia ingin mematahkan legenda tentang ketak terkalahkannya. Karena semua orang ingin melihat jimat pengikat kehidupanku, maka aku akan memenuhi keinginanmu, kata Yang Xiaotian. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, kekuatan mengerikan meletus dengan dahsyat. Kekuatan mengerikan ini berada di luar imajinasi siapapun. Bahkan Li Qian dan beberapa leluhur di tempat kejadian jiwanya gemetar, semua orang terkejut. Tepat saat orang-orang hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah jimat pengikat kehidupan raksasa yang melampaui imajinasi siapapun muncul di depan semua orang. Jimat pengikat kehidupan ini terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian, langsung membesar dan langsung memasuki kubah surga. Orang-orang menyaksikan jimat pengikat kehidupan ini yang langsung menghubungkan kubah surga dan bumi, hampir sepenuhnya menutupi langit, tercengang. Song Andong juga tercengang, menatap langit. Apakah ini benar-benar jimat pengikat kehidupan? Apakah ada jimat pengikat kehidupan sebesar itu di dunia? Jimat pengikat kehidupan macam apakah ini, yang mampu menghubungkan langit dan bumi? Bukankah simbol kehidupan Dao hanya 10.000 sang? Level berapa Lifebound Talisman ini? Song Andong menekan rasa takut dalam hatinya, melayangkan pukulan yang dahsyat,
mengaktifkan 5 tubuh surgawi penentang surga, dan menyalurkan kekuatan jimat takdir yang bermutasi dan istana kehidupan 9 kali lipat, membombardir Yang Xiaotian dengan ganas. Yang Xiaotian, bahkan jika jimat pengikat hidupmu menghubungkan langit dan bumi, istana kehidupan 9 kali lipatku pasti bisa menekan jimat pengikat hidupmu. Dia meraung, mati. Dia melancarkan kedua pukulan itu, memunculkan Phoenix api dan naga api. Burung Phoenix dan naga ini menyatukan seluruh kekuatan tubuhnya. Termasuk kekuatan istana kehidupan 9 kali lipatnya. Melihat Song Andong menyerang dengan ganas, Yang Xiaotian mengaktifkan jimat pengikat jiwa miliknya. Jimat pengikat kehidupan melepaskan kecemerlangan yang menyinari dunia dengan 1.296.000 Dao rune. Kekuatan Dao, bagaikan sungai 9 surga, tercurah deras. Di bawah kekuatan Dao ini, apa yang disebut Phoenix api dan naga api hancur total, berubah menjadi ketiadaan. Sekalipun Phoenix api dan naga api telah memadatkan kekuatan jimat takdir bermutasi dan istana kehidupan 9 kali lipat, mereka tetap meledak seketika, berubah menjadi ketiadaan. Song Andong menyaksikan serangan hebatnya, yang diaktifkan oleh 5 tubuh surgawi penentang surga, istana kehidupan 9 kali lipat, dan jimat takdir yang bermutasi, dengan mudah dilenyapkan oleh Yang Xiaotian. Tanpa meninggalkan sedikit pun jejak, dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Yang Xiaotian melayangkan pukulan. Tiba-tiba, dalam kehampaan, jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak, semuanya menyerang Song Andong secara bersamaan. Seperti layang-layang yang talinya putus, Song Andong menghantam penghalang pelindung arena. Kali ini, penghalang pelindung arena langsung hancur. Bahkan kekuatan pembatas arena tidak dapat menghentikan tubuh Song Andong yang agak besar. Song Andong jatuh tersungkur di luar arena, tepat di hadapan para anggota Sekte Suci Naga Surgawi. Seluruh tubuhnya dipenuhi lubang tinju satu demi satu. Darah terus mengalir keluar dari lubang tinju itu. Melihat lubang-lubang tinju di sekujur tubuh Song Andong, para petarung dari klan naga naik tercengang, karena lubang-lubang tinju di tubuh Song Andong sama persis dengan lubang-lubang tinju di tubuh naga lilin dulu. Li Qian, Li Genseng, dan para ahli lainnya dari klan naga Ascending semuanya menatap Yang Xiaotian dengan ngeri. Kekuatan naga lilin dalam formasi naga menaik berada di tingkat ke-7 alam Kaisar Surgawi. Hari-hari ini, mereka menebak murid mana yang telah membunuh naga lilin. Ternyata itu adalah Yang Xiaotian, yang berada di alam Raja Surgawi. Ini, leluhur kuno klan naga Ascending, Li Genseng, merasa sulit menerima kenyataan di hadapannya. Mereka selalu mengira bahwa orang yang membunuh naga lilin pastilah seorang murid di alam Kaisar Surgawi. Mereka masih bertanya-tanya murid mana di alam Kaisar Surgawi yang memiliki kecakapan tempur yang mengerikan hingga mampu membunuh naga lilin di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Namun siapa sangka bahwa yang membunuh naga lilin adalah seorang murid di alam Raja Surgawi. Terlebih lagi, di antara ratusan ribu murid yang berpartisipasi dalam kontes tersebut, dialah yang berada di alam terendah, alam Raja Surgawi. Song Andong terbaring di tanah, tubuhnya mengeluarkan darah, yang dengan cepat menodai tanah hingga merah. Sekeras apapun Liu Ming dan para ahli Sekte Suci Naga Langit lainnya berusaha menyelamatkannya, kekuatan hidup dalam tubuh Song Andong terus menyusut. Akhirnya, tubuh Song Andong terbaring di sana, semakin dingin. Liu Ming meraung marah, menoleh menatap Yang Xiaotian di arena, hatinya dipenuhi kebencian, amarah, dan sedikit rasa takut. Ya, takut. Biasanya, alam Raja Surgawi di mata seorang dominator seperti dia hanyalah seekor semut yang menggelikan, tetapi sekarang, dominator ini benar-benar merasa takut terhadap seekor semut. Di tempat kejadian, semua orang menatap dengan terkejut ke arah jimat pengikat kehidupan milik Yang Xiaotian, yang melambung ke dalam kubah surga. Meskipun 1.296.000 Dao rune dari jimat pengikat kehidupan telah kembali normal, tanpa memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, semua orang masih menatap jimat pengikat kehidupan ini tanpa berkedip. Tampaknya setiap Dao rune pada jimat pengikat kehidupan ini begitu unik, tampaknya setiap Dao rune pada jimat pengikat kehidupan ini begitu menawan. Saat Yang Xiaotian menarik kembali jimat pengikat kehidupan ke dalam tubuhnya, semua orang masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mungkinkah Yang Xiaotian benar-benar mampu menantang semua murid yang bersaing sendirian? Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berbicara. Baru saja, Yang Xiaotian memberitahu Li Qian bahwa dia ingin menantang sendiri semua murid yang bertanding, dan baik Li Qian maupun yang lainnya mengira Yang Xiaotian hanya sedang membuat masalah. Yang Xiaotian bercanda. Tapi sekarang, mustahil,
Kan, sekuat apapun jimat pengikat hidupnya, bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam Raja Surgawi 4 kali lipat. Seorang Raja Surgawi di alam Raja Surgawi 4 kali lipat, sekuat apapun, mustahil bisa menghadapi semua murid yang bersaing sendirian, kata seorang tetua sambil menggelengkan kepala. Banyak pakar juga menggelengkan kepala, sama-sama berpikir bahwa seorang Raja Surgawi, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin dapat menantang semua murid yang bertanding sendirian. Leluhur kuno klan naga Ascending, Li Genseng, menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi rumit. Ketika Yang Xiaotian baru saja mengatakan ingin menantang semua murid yang bersaing, ia sangat marah. Namun kini, kemarahan itu telah sirna sepenuhnya dari hatinya. Saat Yang Xiaotian muncul sebagai pemenang, murid-murid lain di panggung berbeda juga berturut-turut memenangkan pertandingan mereka. Namun, karena terpengaruh oleh jimat pengikat hidup milik Yang Xiaotian, kontestan lainnya merasa agak lesu. Berikutnya adalah babak kedua. Yang Xiaotian dan murid-murid lainnya melangkah maju untuk mengundi. Yang Xiaotian mengambil angka 11. Melihat Yang Xiaotian mengambil angka 11, semua murid gemetar saat membuka lembar undian kayu mereka masing-masing. Bab 1216, dia terlalu jauh di belakang Fang Jian. Banyak murid, setelah melihat bahwa undian kayu mereka bukan nomor 11, semuanya menghela napas lega. Asalkan angka pada tanah kayu mereka bukan 11, angka apapun bisa digunakan. Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga membuka kaflingnya dan mendapati yang di sana bukanlah nomor 11, dan dia pun menghela napas lega. Sementara itu, Liao Zishan dari Sekte Pemurnian Dewa membuka lotnya, dan melihat nomor yang tertera di sana, tangannya gemetar tak terkendali. Seorang murid yang penasaran di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik tumpukan kayu di tangan Liao Zishan. 11. Murid itu, melihat nomor pada undian Liao Zishan, berseru kaget, sambil melangkah mundur seakan-akan undian kayu yang dipegang Liao Zishan adalah makhluk berbisa yang mengerikan. Semua orang mendengar seruan murid itu dan menoleh, tatapan mereka tertuju pada Liao Zishan. Penampilan mereka bervariasi. Beberapa murid bahkan melemparkan pandangan simpatik pada Liao Zishan. Wajah Master Sekte Dewa Pemurnian berubah, lalu bagaikan balon kempes, tiba-tiba roboh. Awalnya, Liao Zishan memiliki potensi untuk memenangkan posisi 5 besar, bahkan 3 besar dalam pertempuran Tanah Suci Primordial, tetapi sekarang, semuanya telah hilang. Yang Xiaotian perlahan melangkah ke peron nomor 11. Liao Zishan menyaksikan Yang Xiaotian berjalan menuju peron nomor 11 dan merasa seolah-olah kakinya dipenuhi timah, tidak dapat menggerakkannya dengan cepat tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Butuh usaha keras baginya untuk naik ke panggung nomor 11, dan berhadapan dengan Yang Xiaotian yang berjubah biru, dia sepertinya teringat saat terakhir kali Yang Xiaotian datang ke Sekte Dewa Pemurnian mereka untuk mencari Master Sekte mereka. Dia, Song Andong, Ren Changfeng, dan saudara-saudara Luo Jihu semuanya hadir. Namun kini, saudara Luo Jihu telah meninggal. Song Andong juga sudah meninggal. Hanya dia dan Ren Changfeng yang tersisa. Apa yang dia katakan saat itu? Dia bilang kalau Yang Xiaotian bisa menang juara pertama di pertempuran Tanah Suci Primordial, dia akan menghadiahkan Yang Xiaotian seluruh pohon buah naga kerakusan dari Sekte Dewa Pemurnian. Dia agak linglung. Ronde kedua, pertarungan kedua dimulai. Pada saat ini, seorang leluhur kuno dari klan naga Ascending yang menjadi tuan rumah pertempuran Tanah Suci Primordial mengumumkan. Begitu kata-kata tetua klan naga meningkat itu terucap, sejumlah besar murid segera mengambil tindakan. Liao Zishan hendak mengakui kekalahan ketika tiba-tiba sebuah bayangan melintas dan dia terkena pukulan Yang Xiaotian. Pukulan Yang Xiaotian menembus langsung isi perut Liao Zishan. Liao Zishan tidak terlempar mundur tetapi berdiri di sana, darah menyembur dari mulutnya. Kudengar kau ingin membunuhku, lalu pergi ke klan Kirin untuk mengambil vena roh kekacauan tingkat tinggi dan 100 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Yang Xiaotian berbicara, tatapan dinginnya membuat wajah Liao Zishan pucat pasi karena putus asa. Dia ingin menjelaskan, tetapi kemudian, Yang Xiaotian meninju lagi, dan pukulan ini langsung menghancurkan dada Liao Zishan, meninggalkan lubang yang hampir persis seperti milik saudara Luo Jihu. Di bawah, Master Sekte Dewa Pemurnian meraung, Yang Xiaotian, beraninya kau membunuh muridku. Yang Xiaotian melirik Master Sekte Dewa Pemurnian dengan mata dingin lalu menarik tinjunya. Liao Zishan terlempar ke belakang, jatuh menghantam tanah, tampak berusaha bernapas dengan kuat, tetapi napasnya semakin melemah, dan akhirnya hampir tak terdengar, lalu berhenti total.
Master Sekte Dewa Pemurnian menatap mayat muridnya, dan bersama beberapa ahli dari Sekte Dewa Pemurnian, mereka menatap Yang Xiaotian dengan amarah yang amat sangat. Setelah pembawa acara mengumumkan kemenangan Yang Xiaotian, ia turun dari panggung. Banyak murid yang menyaksikan Yang Xiaotian berjalan turun dari panggung hampir tidak dapat menyembunyikan kepanikan mereka. Belum lama ini, Chen Heng dari klan Kirin telah menyebarkan berita, menyatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Yang Xiaotian dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial akan dihadiahi oleh klan Kirin dengan vena roh kekacauan tingkat tinggi dan 100 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Banyak murid, seperti Liao Zishan, memendam pikiran untuk membunuh Yang Xiaotian. Beberapa saat kemudian, pertempuran kedua di arena lainnya berakhir satu demi satu. Kemudian tibalah ronde ketiga dan keempat dari pertempuran kedua. Pada akhirnya, hanya Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga dan Yang Xiaotian yang tersisa. Berdiri di arena, Wu Xiaoqian menatap Yang Xiaotian di seberangnya, ekspresinya kompleks, penuh semangat juang, ketakutan, dan keengganan. Namun pada akhirnya, yang tersisa hanyalah desahan pelan. Yang Xiaotian akhirnya memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Tanah Suci. Li Qian secara pribadi menyerahkan hadiah juara pertama pertempuran Tanah Suci kepada Yang Xiaotian, 3 obat roh 60 juta tahun, 300 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda kelas tinggi, dan prasasti pedang Dao Surgawi. Melihat Yang Xiaotian di depannya, Li Qian menatapnya dengan tatapan berbeda, lalu dengan nada yang tidak biasa berkata, bekerja keras. Aku akan. Yang Xiaotian mengambil 3 obat roh 60 juta tahun, 300 botol air suci Surgawi Dao lapisan ganda kelas tinggi, dan prasasti pedang Surgawi Dao. Setelah dia menyatukan tubuh naga leluhur naga primordial dan mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10, dia akan kembali ke panggung naga ascending untuk membangkitkan jiwa panggung naga ascending. Di tengah kerumunan, Chen Heng dari klan Kirin menyaksikan Yang Xiaotian menerima penghargaan juara pertama dari Li Qian. Wajahnya sekelam air, dan niat membunuh memenuhi matanya dengan menakutkan. Kita kembali dulu, kata Chen Heng dengan suara berat, lalu memimpin para ahli klan Kirin meninggalkan tempat kejadian. Setelah kepergian Chen Heng, Sekte Suci Naga Surgawi, Sekte Dewa Pemurnian, keluarga Luo, dan sekelompok ahli juga turut pergi secara berurutan. Yang Xiaotian dan para ahli dari Long Manor juga terbang ke langit, meninggalkan Ascending Dragon Platform. Hanya klan naga pendaki yang tersisa di panggung naga pendaki. Li Qian dan yang lainnya memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menjauh. Seorang tetua dari klan naga Ascending berkata, tidak diketahui, dalam perebutan domain Dao, peringkat apa yang pada akhirnya dapat diraih oleh Yang Xiaotian ini. Li Genseng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun jimat pengikat kehidupannya sangat kuat, ranahnya masih terlalu rendah. Selama perebutan domain Dao, saya khawatir akan sulit baginya untuk bersaing memperebutkan peringkat yang bagus. Pada saat itu, Yang Xiaotian bukan hanya akan berhadapan dengan para jenius dari Tanah Suci Primordial, tetapi juga para jenius dari seluruh domain Dao, dan akan menjadi jenius nomor 1 di setiap Tanah Suci di domain Dao. Para jenius teratas dari sejumlah Tanah Suci telah berada pada tahap akhir alam 9 kali lipat Kaisar Dewa, beberapa bahkan telah mencapai lapisan ke-10 Kaisar Dewa. Sedangkan Yang Xiaotian baru berada di alam 4 kali lipat Raja Surgawi, bagaimana dia akan bertarung? Dia baru berkultivasi selama 50.000 tahun, kan? Li Qian merenung, jika diberi 50.000 tahun lagi, dia seharusnya bisa mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang, tapi sekarang, dia jauh dari tandingan Fang Jian. Li Genseng menggelengkan kepalanya, dia terlalu jauh di belakang Fang Jian. Sementara itu, Yang Xiaotian dan para ahli dari Long Manor tidak tinggal di jalan dan bergegas kembali ke Long Manor. Sekembalinya ke Long Manor, banyak sekali murid yang berbaris untuk menyambut mereka. Seluruh Long Manor dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kembali, Yang Xiaotian tidak langsung melakukan penyembunyian kultivasi tetapi pergi ke rumah gua milik Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei. Melihat Yang Xiaotian, mereka berempat sangat gembira dan bersemangat, mereka juga diam-diam pergi menonton pertempuran di Ascending Dragon Platform. Meski kegembiraan itu telah berlalu, hal itu tidak mencegah mereka untuk tetap terkejut dan gembira. Kau lebih hebat dari tuan keduamu. Kaisar Fenlei menepuk bahu Yang Xiaotian dengan penuh semangat, jenggotnya bergetar. Tentu saja, dia lebih hebat darimu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membuat jimat pengikat kehidupan yang begitu hebat? Kata Yang Mulia Pedang Myriad Dao sambil menyeringai lebar.
Setelah kegembiraan Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya mereda, Yang Xiaotian berkata, besok, aku ingin pergi ke Sekte Dewa Pemurnian. Apakah keempat guru ada waktu besok? Aku ingin kalian menemaniku ke Sekte Dewa Pemurnian. Dia telah membunuh Liao Zishan, murid dari Master Sekte Dewa Pemurnian, jadi tidaklah tepat untuk mengunjungi Sekte Dewa Pemurnian saat ini. Tetapi pohon buah naga rakus sangat penting baginya, dia harus mendapatkannya, dan sesegera mungkin. Karena waktu yang tersisa baginya tidak banyak, perebutan domain Dao akan segera mendekat. Bab 1217, Pedang Daunnya, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan pengetahuannya, Fang Jian dari keluarga Fang memiliki kekuatan yang luar biasa besar, dan tingkat kekuatannya sendiri merupakan puncak akhir tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Terlebih lagi, kekuatan tempur lawan sangat tangguh, memiliki keilahian Raja Kekacauan. Meskipun tidak jelas berapa level jimat pengikat jiwa miliknya, kemungkinan besar jimat itu juga sangat kuat. Dan dunia luar berspekulasi bahwa istana kehidupannya harus melebihi 9 kali lipat. Lebih jauh lagi, dia telah mengembangkan 14 istana kehidupan. 14 istana kehidupan yang melampaui 9 kali lipat, konsep apakah itu? Perlu diketahui bahwa Song Andong hanya mengolah satu istana kehidupan, sedangkan Fang Jian memiliki 14, masing-masing melampaui istana kehidupan 9 kali lipat milik Song Andong dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, jika Yang Xiaotian ingin mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang, dia setidaknya harus berhasil mencapai puncak akhir tingkat ke-10 Raja Surgawi sebelum berkompetisi di domain Dao, atau bahkan mungkin harus mencapai tingkat pertama Kaisar Dewa. Ini karena bakat Fang Jian tidak jauh lebih lemah darinya. Sekalipun ada perbedaan 10 alam kecil, untuk mengalahkan lawan, ia harus menjalani pertarungan yang sulit. Oleh karena itu, Yang Xiaotian harus mendapatkan pohon buah naga rakus itu sesegera mungkin, memurnikan pil naga surgawi primordial, meningkatkan seni naga surgawi primordial, membuka kebutuhan telur naga primordial, dan menemukan tubuh naga dari leluhur naga primordial. Hanya dengan menemukan dan menyatu dengan tubuh naga dari leluhur naga primordial, dia dapat yakin dalam berkultivasi hingga puncak akhir tingkat ke-10 Raja Surgawi sebelum pertempuran untuk domain Dao. Mendengar Yang Xiaotian berencana mengunjungi Sekte Dewa Pemurnian besok, Kaisar Fenlei langsung menepuk dadanya dan berkata, kami berempat akan menemanimu ke Sekte Dewa Pemurnian besok. Jika Sekte Dewa Pemurnian menolak menyerahkan pohon buah naga kerakusan, aku akan membakar sarang pencuri mereka. Holy Fire True Monarch memutar matanya mendengar kata-kata ini, kita akan membicarakan tentang kamu yang membakar sarang mereka setelah kamu benar-benar melakukannya. Sekte Dewa Pemurnian setara dengan Sekte Suci Naga Surgawi dalam hal kekuatan, jadi tidak mudah untuk membakar Sekte Dewa Pemurnian. Namun, jika Sekte Dewa Pemurnian benar-benar menolak menyerahkan pohon buah naga kerakusan besok, maka mereka benar-benar harus membakar abis sarang mereka. Raja Api Suci sejati berpikir dalam hati. Dia dapat mengatakan bahwa pohon buah naga rakus sangat penting bagi muridnya Xiaotian. Jika tidak, Xiaotian tidak akan meminta mereka berempat pergi bersama. Guru Agung, ku dengar Fang Jian dari keluarga Fang memiliki bakat pedang Dao yang luar biasa. Apakah Anda memahami bakat pedang Dao Fang Jian? Yang Xiaotian kemudian bertanya tentang bakat pedang Dao Fang Jian kepada Raja Sejati Api Suci dan 3 orang lainnya. Semua orang di Dao Domain menyebarkan rumor bahwa bakat pedang Dao Fang Jian tidak ada tandingannya sepanjang masa, bahkan melampaui bakat Taois alam semesta primordial, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti rinciannya. Mendengar Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya tentang bakat pedang Dao Fang Jian, Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya merasa tercengang. Fang Jian itu memang luar biasa. Berbicara tentang Fang Jian, bahkan Kaisar Fenlei yang biasanya mendominasi pun menutup senyumnya, menjadi sangat serius, dikabarkan bahwa saat lahir, dia diakui sebagai guru oleh pedang suci surgawi tertinggi. Pedang suci tertinggi. Yang Xiaotian terguncang di dalam. Pedang suci surgawi tertinggi, salah satu dari 4 pedang surgawi agung di domain Dao. Memang, pedang suci surgawi tertinggi. Pedang Myriad Dao Venerable berbicara dengan wajah serius, selain itu, anak ini lahir dengan tubuh pedang kekacauan. Tubuh pedang kekacauan. Mata Yang Xiaotian menyipit tajam. Ya, dan itu bukan tubuh pedang kekacauan biasa, tapi kudengar itu tubuh pedang kekacauan 5 elemen. Suara Myriad Dao Sword Venerable terdengar berat, karena alasan inilah dia secara otomatis diakui oleh pedang suci surgawi tertinggi. Tubuh pedang kekacauan 5 elemen. Yang Xiaotian tercengang. Dia memiliki tubuh surgawi kekacauan ganda yang terdiri dari kegelapan dan cahaya,
dan tubuh pedang kekacauan 5 elemen ini merangkum kekuatan air, api, kayu, tanah, dan logam. Itu agak mirip dengan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan miliknya, yang dapat memanfaatkan kekuatan 5 elemen di sekitarnya. Pedang daunnya memang tak tertandingi, kata Yang Mulia Pedang Myriad Dao dengan serius. Dia telah diterima sebagai murid langsung oleh Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana. Keduanya membimbing Fang Jian bersama-sama. Raja Pedang Dewa Pembantai, Master Pedang Bebas Bencana, merupakan salah satu dewa pedang terkuat di domain Dao. Keduanya benar-benar dapat disebut sebagai penguasa tertinggi di domain Dao. Mereka hidup sezaman dengan penganut Taoisme alam semesta primordial dan penganut Taoisme asal-usul. Raja Pedang Dewa Pembantai, ahli pedang bebas bencana. Hati Yang Xiaotian mencelos. Dia telah berada di domain Dao selama beberapa tahun sekarang, dan tentu saja, dia tahu betapa besar pengaruh mereka berdua di domain Dao. Dia sekarang berada di tahap akhir puncak Kaisar Dewa lapisan ke-10, tetapi dia bisa menerobos ke alam leluhur surgawi kapan saja, kata Raja Sejati Api Suci. Hanya saja dia tidak pernah mau menerobos. Enggan untuk melakukan terobosan. Yang lain ingin sekali menerobos ke alam leluhur surgawi, tetapi Fang Jian tidak ingin melakukannya. Ini berarti, seperti dirinya sebelumnya, ia ingin membuat fondasinya lebih dalam dan kokoh. Jika fondasi di alam Kaisar Dewa lebih dalam dan kokoh, cincin surgawi yang akan terbentuk saat menerobos ke alam leluhur surgawi akan lebih menakjubkan. Jika dia berhasil menembus alam leluhur surgawi, konflik di alam Dao ini akan menjadi sapu bersih, tak ada yang bisa melawannya, kata Dewa Kayu Hijau dengan suara berat. Bukan hanya, tak seorang pun yang mampu melawannya. Myriad Dao Sword Venerable menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, aku khawatir bahkan jika semua murid yang berpartisipasi bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan orang ini. Bahkan jika dia belum menembus alam leluhur surgawi, dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa menyapu bersih semua murid. Menyapu, meskipun dia telah mengolah domain pedang 14 pedang, dia telah mengolah 6 domain pedang utama hingga mencapai alam kesempurnaan, kata Raja Api Suci Sejati. 6 domain pedang utama telah mencapai kesempurnaan. Dan Yang Xiaotian baru mengolah 1 domain pedang hingga sempurna. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian keluar dari gua tempat tinggal mereka berempat dan kembali ke rumahnya sendiri. Ia mengambil buah surgawi untuk dimakan dan dibudidayakan. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah gua Holy Fire True Monarch dan 3 orang lainnya, lalu mereka semua melambung ke langit dan langsung menuju ke Refining God Sect. Kali ini, Raja Api Suci Sejati dan kelompoknya tidak membawa banyak orang, hanya Yang Xiaotian, dalam kelompok yang berjumlah 5 orang. Tepat ketika Yang Xiaotian dan rombongan Raja Api Suci Sejati bergegas menuju Sekte Dewa Pemurnian, Master Sekte Dewa Pemurnian kembali ke Sekte Dewa Pemurnian dengan membawa jenazah muridnya, Liao Zishan. Melihat jasad muridnya, Guru Sekte Dewa Pemurnian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Zishan, tenang saja, jika Yang Xiaotian bersedia datang untuk pohon buah naga rakus, guru pasti akan membunuhnya, biarkan dia menemanimu dalam kematian. Kata Master Sekte Dewa Pemurnian dengan kebencian. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Dewa Pemurnian bergegas masuk dengan panik, Master Sekte, Yang Xiaotian telah tiba. Mendengar ini, Master Sekte Dewa Pemurnian tiba-tiba berbalik, matanya merah darah dan penuh dengan niat membunuh, Yang Xiaotian, aku ingin kau mati. Setelah mengatakan itu, dia hendak memimpin para ahli sekte keluar dari aula besar. Tetua Sekte Dewa Pemurnian itu ragu-ragu, selain Yang Xiaotian, Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya juga datang. Raja Api Suci Sejati, Master Sekte Dewa Pemurnian membeku di tempat. Ya, selain Raja Sejati Api Suci, Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau juga telah tiba. Suara tetua itu menjadi tidak wajar pada akhirnya. Master Sekte Dewa Pemurnian dan para ahli Sekte Dewa Pemurnian terdiam. Beberapa saat kemudian, leluhur Sekte Dewa Pemurnian dan leluhur kuno Sekte, menerima Raja Sejati Api Suci dan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Sang Raja Api Suci Sejati tidak berbasa-basi dan menyatakan tujuannya. Mendengar bahwa Raja Api Suci Sejati telah datang untuk pohon buah naga rakus, leluhur Sekte Dewa Pemurnian merenung, Liao Zishan sudah mati, tidak ada bukti. Yang Xiaotian telah mengantisipasi bahwa pihak lain akan menyangkalnya, jadi dia mengeluarkan batu memori dan berkata, aku telah merekam kata-kata Liao Zishan saat itu dengan batu memori ini. Dengan itu, dia mematahkan batasan batu memori, dan cahayanya melonjak, memproyeksikan pemandangan saat itu.
Melihat Yang Xiaotian telah mencatat semuanya dengan batu memori, leluhur Sekte Dewa Pemurnian mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika Liao Zishan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu, dia hanyalah seorang murid biasa dari Sekte Dewa Pemurnian, dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kepemilikan pohon buah naga kerakusan. Bab 1218, Kebun Obat Sekte Dewa Pemurnian. Melihat leluhur Sekte Dewa Pemurnian dengan tegas menolak menyerahkan pohon buah naga rakus, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Kaisar Fenlei mendengus, hentikan omong kosongmu, murid biasa. Chen, kau menyebut Liao Zishan murid biasa. Dia pikir semua orang di dunia ini buta, Liao Zishan adalah Taois Sekte Dewa Pemurnianmu, orang yang akan mengambil alih posisi Master Sekte Dewa Pemurnian. Tentu saja, dia punya wewenang untuk memutuskan pohon buah naga rakus. Lagi pula, ketika Liao Zishan membuat keputusan itu, kau bukannya tidak tahu. Karena kau sudah tahu, lalu mengapa kau tidak menyatakan saat itu bahwa Liao Zishan tidak punya wewenang untuk memutuskan pohon buah naga rakus? Karena kamu tidak menyatakannya, maka kamu sudah menyetujuinya secara implisit. Sekarang, muridku telah memenangkan juara pertama. Jika kau mengingkari janjimu dan tidak menyerahkan pohon buah naga kerakusan, jangan salahkan aku, Kaisar Fenlei, karena telah membakar kandang ayammu dengan sambaran petir. Selama di Long Manor, Sekte Dewa Pemurnian dijuluki sarang pencuri oleh Kaisar Fenlei, tetapi sekarang, melihat leluhur Sekte Dewa Pemurnian menolak memberikan pohon buah naga rakus, sekte itu langsung dicap sebagai kandang ayam. Holy Fire True Monarch, Myriad Swords Dao Venerable, dan Greenwood God Venerable semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mendengar kata-katanya. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian, setelah mendengar Kaisar Fenlei menyebut sekte mereka sebagai kandang ayam, menjadi marah dan menatap Kaisar Fenlei. Kaisar Fenlei, anak muda, beraninya kau mencoba membakar. Kau pikir aku tidak berani? Teriak Kaisar Fenlei dengan marah, tiba-tiba berdiri tegak dengan kilat menyambar sekujur tubuhnya. Kilatan petir tak berujung menyambar ke langit, menerangi seluruh Sekte Dewa Pemurnian. Melihat Kaisar Fenlei hendak bertindak, leluhur Sekte Dewa Pemurnian pun berdiri dengan marah. Ki pedang mengalir deras ke seluruh tubuhnya sambil berteriak, aktifkan Arai Agung Dewa Pemurnian. Aktifkan Grid Arai Dewa Pemurnian. Suara leluhur Sekte Dewa Pemurnian bergema di seluruh Sekte Dewa Pemurnian. Ki pedang yang luar biasa menyembur dari setiap sudut sekte. Pedang Ki yang terjalin menyelimuti Sekte Dewa Pemurnian. Melihat ini, Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya juga mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan dahsyat keempatnya membuat semua ahli dari Sekte Dewa Pemurnian merasa tercekik. Segera setelah Grand Arai dipicu, semua master tingkat tinggi dari Sekte Dewa Pemurnian berkeringat dengan gugup. Lagi pula, Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei termasuk di antara 10 ahli teratas di Tanah Suci Primordial. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang leluhur dari Sekte Dewa Pemurnian menyampaikan pesan kepada leluhur Sekte Dewa Pemurnian, mengucapkan beberapa patah kata. Mata leluhur Sekte Dewa Pemurni berbinar. Ia menatap Raja Sejati Api Suci dan Kaisar Fenlei, lalu berkata, baiklah. Kau menginginkan pohon buah naga kerakusan, kau boleh memilikinya. Tapi pohon buah naga rakus ada di dalam taman obat, dan Yang Xiaotian harus masuk ke taman sendirian untuk mengambilnya. Jika dia berhasil mendapatkan pohon buah naga rakus, maka kami akan mengizinkannya mengambilnya. Mendengar ini, Kaisar Fenlei mencibir, kebun obatmu sangat dibatasi, bahkan banyak dominator pun tidak bisa masuk. Kau meminta Xiaotian masuk ke kebun obat sendirian untuk mengambilnya, Chen, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Ekspresi leluhur Sekte Dewa Pemurnian menjadi muram, karena pohon buah naga kerakusan telah direbut Yang Xiaotian, maka dia harus mengambilnya sendiri. Jika dia gagal, itu karena dia tidak mampu. Bagus. Yang Xiaotian tiba-tiba angkat bicara. Raja Api Suci Sejati berkata, Xiaotian, batasan taman obat sangat kuat. Tidak apa-apa, Tuan. Aku akan pergi ke taman obat sendiri. Yang Xiaotian meyakinkan Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya dengan tatapan percaya diri. Meski bingung, melihat tekad Yang Xiaotian, Holy Fire True Monarch dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian melihat persetujuan Yang Xiaotian dan mencibir dalam hati. Memang, seperti yang dikatakan Kaisar Fenlei, batasan-batasan di taman obat mereka sedemikian rupa sehingga bahkan banyak dominator tidak dapat masuk. Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi belaka, masuk ke dalamnya sama saja dengan mencari kematian. Begitu dia memicu pembatasan taman obat,
Yang Xiaotian akan hancur berkeping-keping. Karena Yang Xiaotian bersikeras mencari kematian, mereka tidak dapat disalahkan. Kemudian, leluhur Sekte Dewa Pemurnian memimpin Yang Xiaotian dan Raja Api Suci Sejati serta beberapa orang lainnya ke depan taman obat mereka. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian menunjuk ke taman obat di depannya dan berkata, "Ini adalah taman obat kita, di mana pohon buah naga rakus berada di dalamnya. Xiaotian, kau akan masuk sendiri untuk mengambilnya. Namun, kami hanya akan membuka kebun ini untuk 1 hari," kata leluhur Sekte Dewa Pemurnian, "jika kau tidak bisa menemukan pohon buah naga rakus itu dalam 1 hari, kau tidak bisa menyalahkan kami." Ekspresi wajah Kaisar Fenlei menjadi gelap. Bagi taman obat milik sekte tertinggi seperti Sekte Dewa Pemurnian, yang luar biasa luasnya, akan sangat sulit untuk dilalui dalam 1 hari, belum lagi menemukan pohon buah naga rakus di tengah larangan yang begitu luas dan berlapis-lapis. "Baiklah," jawab Xiaotian, "aku akan melakukannya dalam 1 hari." Leluhur Sekte Dewa Pemurnian tidak menyangka Xiaotian akan begitu mudah menyetujuinya dan hanya bisa menatapnya dengan bingung sebelum berkata, "Xiaotian, ada satu hal yang harus kujelaskan, setelah kau memasuki taman obat, kau hanya boleh mengambil pohon buah naga kerakus itu. Jika kau mengambil pohon dewa, buah dewa, atau obat dewa lainnya, kau harus memberi kami kompensasi 10 kali lipat." Xiaotian menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, leluhur Sekte Dewa Pemurnian membuka pembatasan di pintu masuk taman dan membiarkan Xiaotian masuk sendirian. Sebelum Xiaotian masuk, dia kembali menyatakan bahwa Xiaotian hanya punya waktu 1 hari. Di bawah pengawasan semua orang, Xiaotian melesat masuk ke taman obat. Melihat Xiaotian memasuki taman obat, niat membunuh melintas di mata leluhur Sekte Dewa Pemurnian. Begitu Xiaotian memasuki taman obat, dia melihat seluruh tempat diselimuti energi spiritual yang kental. Energi spiritual ini adalah konvergensi yang dibentuk oleh cairan obat yang dipancarkan oleh obat-obatan surgawi kolektif di taman. Terbungkus dalam energi spiritual ini, Xiaotian merasa seakan-akan ia terbenam dalam cairan obat pengobatan surgawi. Pori-porinya terbuka lebar, rasa nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kebun obat ini sungguh luar biasa, Tuan Ding tak dapat menahan napas dalam-dalam ketika energi spiritual di kebun obat itu menyerbu ke arahnya. Xiaotian memandang ke depan dan tidak jauh di depannya, terlihat sebuah pohon surgawi berwarna emas yang ditanam. Pohon surgawi itu syarat dengan buah-buah emas, seperti bongkahan emas yang menempel pada cabang-cabangnya. Pohon buah emas surgawi. Pohon surgawi semacam ini merupakan harta karun yang sangat langka, dan tanpa diduga, Sekte Dewa Pemurnian memiliki satu di taman obat mereka. Apalagi ditanam tidak jauh dari pintu masuk taman. Akan tetapi, meskipun pohon surgawi buah emas itu diinginkan, Xiaotian tidak terlalu memperhatikannya dan terus berjalan lebih jauh ke dalam. Pohon-pohon dewa dan obat-obatan dewa di sini semuanya dilindungi oleh larangan. Bahkan jika Tuan Ding ingin menerobos larangan ini, itu akan memakan banyak waktu. Xiaotian harus segera menemukan pohon buah naga rakus itu. Diagram misteri terbesar diringkas di belakang Xiaotian. Di bawah cahaya The Ultimate Mystery Diagram, semua larangan di sekitar taman terungkap. Xiaotian dengan hati-hati menghindari masing-masing pembatasan ini. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian mungkin tidak menyangka bahwa diagram misteri terhebat milik Xiaotian memiliki kemampuan untuk mengungkap semua batasan. Xiaotian berjalan jauh ke dalam taman obat. Energi spiritual taman ini luar biasa kuatnya, menjadi seperti lautan energi spiritual yang mendidih saat ia mencapai bagian yang lebih dalam. Sepanjang perjalanan, Xiaotian menemukan banyak obat surgawi yang langka, bahkan ia pun tergoda. "Ketika kekuatanku kembali mampu menahan 10 serangan hukuman Dao, kau dan aku akan kembali dan memindahkan taman obat ini," kata Master Ding. Xiaotian tersenyum. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar, leluhur Sekte Dewa Pemurnian melihat masih tidak ada pergerakan dari taman obat, dan tatapannya menjadi bingung. Bab 1219, pergi periksa apakah pohon buah naga rakus masih ada. Mengenai Yang Xiaotian yang memasuki taman obat selama lebih dari 1 jam, jika dia bergerak, dia pasti sudah memicu pembatasan di taman itu sekarang, dan seharusnya tidak setenang ini. Namun, saat ini, tidak ada tanda-tanda gangguan sama sekali. Mungkinkah setelah memasuki taman obat, Yang Xiaotian tidak bergerak? Leluhur Sekte Dewa Pemurnian bingung. Bukan hanya leluhur Sekte Dewa Pemurnian yang bingung, tetapi para ahli sekte lainnya juga ragu. Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei dan 4 orang lainnya juga dengan cemas melihat dari luar. Sementara itu, di dalam taman obat,
Yang Xiaotian dengan hati-hati menghindari batasan dan bergerak maju dengan hati-hati. Taman obat milik Sekte Dewa Pemurnian lebih besar dari yang ia bayangkan. Itu seperti kota besar, dan dengan pohon surgawi dan hamparan bunga yang tak terhitung jumlahnya, rasanya seperti terperangkap di lautan obat-obatan surgawi dan pohon-pohon. Tidak heran beberapa ahli tersesat ketika mereka memasuki taman obat sekte tertentu, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Merupakan hal yang biasa tersesat di taman obat milik sekte tertinggi seperti Sekte Dewa Pemurnian. Bahkan Yang Xiaotian tidak dapat mengingat berapa banyak pohon surgawi dan petak obat yang telah dilewatinya. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan diagram misteri tertinggi untuk menerangi batasan-batasan sambil mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi naga primordial untuk merasakan pohon buah naga rakus. Jika itu adalah pohon surgawi yang lain, pastilah sulit menemukannya di taman obat yang luas, tetapi pohon buah naga rakus berbeda. Karena pohon buah naga rakus adalah jenis pohon naga surgawi, ia memiliki energi roh naga yang kuat. Entah dengan mengandalkan seni naga surgawi primordial, tubuh surgawi naga primordial, atau teknik naga awal kuno, ia dapat mengidentifikasinya. Akan tetapi, di dalam taman obat, tidak hanya terdapat pohon buah naga rakus tetapi juga pohon naga dewa. Yang Xiaotian kemudian menemukan beberapa pohon naga surgawi. Meskipun beberapa pohon naga surgawi ini tidak buruk, mereka tidak berguna bagi Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian tengah mencari ke depan, tiba-tiba, ia merasakan energi roh naga yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari beberapa pohon naga surgawi yang ditemukan sebelumnya. Hati Yang Xiaotian tergerak, lalu dia terbang maju mengikuti arah yang dirasakannya. Setelah beberapa saat, dia melihat pohon naga surgawi yang besar. Pohon naga surgawi raksasa ini memiliki bentuk yang tidak biasa, cabang-cabangnya menjulur seperti lengan manusia yang memanjang. Dan pada pohon surgawi, tergantung lusinan buah surgawi. Buah surgawi itu memancarkan wangi yang menggoda. Meski berdiri agak jauh, kita bisa mencium aroma buah yang menggoda ini, yang mengalahkan aroma pohon surgawi dan buah-buahan lain di sekitarnya. Pohon buah naga rakus. Yang Xiaotian memandang buah-buahan di pohon yang menyerupai naga surgawi dan berseru kegirangan. Pohon surgawi di hadapannya memang adalah pohon buah naga rakus. Namun, batasan di sekitar pohon buah naga rakus sangat kuat. Jika ia melanggar batasan ini, pasti akan menimbulkan kehebohan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian pertama-tama memasang beberapa hukum terlarang arai di sekitar pohon buah naga rakus. Dengan hukum terlarang arai ini, gelombang kekuatan dapat terus dilemahkan, dan tidak akan terdeteksi dari luar. Setelah menetapkan beberapa hukum terlarang arai, Yang Xiaotian dan Master Ding mulai bertindak. Master Ding menyerang penghalang di sekeliling pohon buah naga kerakusan sementara Yang Xiaotian mengonsolidasikan rune formasi susunan klan naga, yang terus-menerus melemahkan kekuatan terlarang dari susunan besar di sekeliling pohon buah naga kerakusan. Akhirnya, dengan usaha gabungan Yang Xiaotian dan Master Ding, dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka telah mematahkan batasan di sekitar pohon buah naga rakus. Begitu batasan itu dilanggar, pohon buah naga rakus pun terekspos sepenuhnya di hadapan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menghampiri pohon buah naga rakus, lalu menghirup aromanya dalam-dalam, lezat sekali. Ia mengulurkan tangan dan memetik salah satu buah naga rakus, yang berbentuk naga. Penampilannya yang menggoda membuat Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk menggigitnya, harum dan manisnya. Jus itu meluncur ke tenggorokannya, menghangatkan dan sedikit menghangatkan tubuhnya. Pohon buah naga rakus sudah penuh dengan lusinan buah, dan kemudian, Yang Xiaotian dapat memberi makan pohon itu dengan pil Kaisar Agung dari 9 bencana, memastikan buah naga tumbuh terus-menerus, dengan demikian, dia tidak khawatir kehabisan. Setelah memakan buah naga rakus, Yang Xiaotian kemudian mencabut seluruh pohon dari tanah dan menyimpannya di kuali senong. Setelah mengamankan pohon buah naga rakus, Yang Xiaotian tidak terburu-buru meninggalkan taman obat. Karena ia baru berada di taman obat selama lebih dari 4 jam dan mengingat kunjungannya jarang, ia tentu saja menghargai kesempatan itu. Tidak berjalan-jalan santai akan merugikan leluhur Sekte Dewa Pemurnian. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian yang membiarkan dia masuk menyiratkan motif tersembunyi. Karena itu, ia merasa berkewajiban untuk membalas budi tersebut. Yang Xiaotian melanjutkan lebih jauh ke dalam taman obat. Tidak lama kemudian, dia melihat pohon surgawi 7 warna. Buah-buahan pada pohon surgawi ini memiliki 7 warna. Dan di atas pohon surgawi, tergantung pelangi. Pohon 7 warna.
Yang Xiaotian berseru kaget. Dia telah membaca tentang pohon 7 warna ini di buku-buku tua peninggalan Taois alam semesta primordial. Pohon 7 warna, baik daunnya maupun buah surgawi, merupakan bahan penting untuk meramu ramuan tingkat dominator. Tanpa basa-basi lagi, Yang Xiaotian memasang pembatasan di sekitar area tersebut, lalu menghancurkan pembatasan yang ada di sekitar pohon 7 warna dan memindahkannya ke kuali Senong. Setelah memindahkan pohon, Yang Xiaotian mendirikan susunan hantu di sekelilingnya. Kecuali seseorang datang tepat ke tempat ini, akan sulit menyadari bahwa pohon 7 warna telah hilang. Setelah memindahkan pohon 7 warna, Yang Xiaotian menjelajah lebih dalam. Tak lama kemudian, ia menemukan sejumlah obat surgawi yang digunakan untuk membuat ramuan Senong, yang segera ia kumpulkan. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian, yang berdiri di taman obat, merasa gelisah karena tidak ada gangguan. Jangan khawatir, leluhur, setiap pohon surgawi dan setiap petak di taman obat memiliki batasan. Bahkan dominator biasa pun tak mampu menembusnya, Yang Xiaotian pasti tak mampu menembusnya, kata Master Sekte Dewa Pemurnian kepada leluhur. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian mengangguk, sedikit lega. Seperti yang ditunggu-tunggu semua orang, Yang Xiaotian akhirnya muncul kembali di pintu masuk taman obat. Pada saat itu, hari sudah hampir berakhir. Melihat Yang Xiaotian keluar, baik Raja Api Suci Sejati maupun Kaisar Fenlei di antara keempatnya menghela napas lega. Orang-orang dari Sekte Dewa Pemurnian, melihat Yang Xiaotian muncul dengan selamat, ekspresi mereka menjadi gelap. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian menatap Yang Xiaotian dengan ragu, mencoba mencari tahu jejak apapun pada ekspresinya. Namun, Yang Xiaotian tampak normal. Mari kita kembali, keempat tuanku, kata Yang Xiaotian kepada Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya. Baiklah, ayo kembali. Holy Fire True Monarch melirik Yang Xiaotian, tidak bertanya lebih lanjut, dan bersama Kaisar Fenlei dan yang lainnya, dengan cepat membawa Yang Xiaotian pergi. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi. Pergi dan periksa apakah pohon buah naga rakus masih ada. Leluhur Sekte Dewa Pemurnian dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada para ahli di sisinya. Meskipun dia merasa tidak mungkin Yang Xiaotian telah mengambil pohon itu, kegelisahannya tetap ada.